Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1081 terbatas. Dia sedikit getir karena Dion tidak memanggil namanya, bahkan untuk menjadi murid yang bekerja. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi di antara mereka, dia tetaplah mantan murid inti nomor 1. Itu berarti sesuatu, bukan? Bahkan Valet mendapat posisi sebagai murid yang bekerja di Soul Rending Peak. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Jika dia membuat marah Dion lagi, dia mungkin mati tanpa mayat. Tetap saja, mau tak mau dia merasa getir karena dia dengan cepat mendekati batas usia untuk lantai suci. Kepala keluarga Parubaya itu melangkah maju, penasaran mengapa Dion memanggilnya. Apakah Anda memahami peran asli keluarga Jafari dan Kaedes di kuadran ini? Tiba-tiba Dion bertanya, ini. Perasaan kepala keluarga campur aduk menghadapi pembunuh putra sulungnya. Tapi, setelah mengetahui apa yang dikatakan putranya, dia pun yakin Olaf pantas mati. Jelas sekali dia lebih mencintai Ibu Donari daripada Ibu Olaf. Keluarga asli adalah pilar dari sub puncaknya masing-masing. Keluarga Kaedes mendukung Slaughter Peak, sementara keluarga Jafari mendukung Unsen Peak. Dion mengangguk. Jadi, kamu mengerti dari mana teknik Peak Heaven keluargamu berasal, kan? Menatap tatapan tajam Dion, kepala keluarga hanya bisa sedikit gemetar. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Teknik puncak surga kami awalnya adalah bagian dari ajaran inti puncak pembantaian. Jika Anda ingin kami mengembalikannya, kami akan melakukan tugas kami. Namun, kami bersumpah bahwa kami tidak tahu di mana bagian lain dari ajaran inti puncak pembantaian. Berbohong. Anehnya, Dion menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin Anda mengembalikannya. Teknik ini awalnya milik Anda. Saya bukan pencuri, namun, keluarga Anda harus sekali lagi mengambil posisi sebagai keluarga pilar Slaughter Peak. Sebagai hadiah, saya akan membangunkan Anda sepenuhnya konstitusi putranya dan memberimu sisa bagian ajaran inti Slaughter Peak yang hilang, sehingga melengkapi warisan keluargamu. Kepala keluarga gemetar. Mungkinkah dia salah dengar? Keluarganya berperan penting dalam kehancuran keluarga Jafari. Dia bahkan telah menikam dari belakang teman lamanya, Ayah Zabia, demi menjaga keluarganya sendiri. Sekarang, dia diberi imbalan untuk itu? Bagaimana dia bisa menduga hal seperti ini akan terjadi? Aku, kepala keluarga tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia hampir merasa ini adalah ujian. Dion menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tidak perlu bingung. Bukankah keluargamu yang mengatakan bahwa teknik puncak surgamu tidak dapat digunakan oleh siapapun tanpa garis keturunanmu? Ini, kepala keluarga berkeringat dingin karena ini tidak sepenuhnya benar. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Dion yang sebenarnya atau tidak. Namun, Dion hanya tertawa kecil. Kenyataannya adalah keluarga Kaedesmu dan siapapun dapat menggunakan ajaran inti ini. Hanya saja keluargamu memiliki ketertarikan tertinggi terhadap teknik ini karena perwujudan khususmu, sang jantung darah. Tentu saja, Dion tidak secara ajaib mengetahui hal-hal ini. Dia membawa gurunya bersamanya saat ini yang berasal dari kuadran ini, tentu saja dia akan mengetahui hal-hal ini. Sebenarnya kandidat terbaik untuk menjadi Master of Slaughter Peak berikutnya berasal dari keluarga Kaedes Anda. Tidak ada keluarga lain yang dapat membantu puncak ini untuk mencapai potensi maksimalnya. Dengan cara yang sama, hanya ahli penggunaan waktu dan kegelapan keluarga Jafari yang dapat sepenuhnya mewujudkan ajaran inti puncak tak terlihat. Keluarga Kaedes dari Slaughter Peak. Keluarga Jafari dari Unsen Peak. Keluarga Sanctus dari Holy Peak. Keluarga Stivus dari Blooming Peak. Keluarga Lapsu dari Gliding Peak. Ini adalah struktur asli dari sub puncak. Namun, selama perang, 3 dari 5 keluarga kuat ini dimusnahkan sepenuhnya sementara keluarga Kaedes dan Jafari Anda sangat lumpuh. Faktanya, saya terkesan bahwa Anda entah bagaimana berhasil menjadi surgawi kelas 3. Jelas bahwa keluargamu masih memiliki sisa warisan tersembunyi yang membantumu. Jika ini adalah peran yang Anda pilih untuk saya dengan rendah hati menerimanya. Kepala keluarga Kaedes menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dion mengangguk. Jangan salah paham. Aku tidak memilihmu untuk menjadi master dari Slaughter Peak. Namun, aku berharap suatu hari nanti salah satu keturunanmu akan memenuhi syarat. Meski begitu, kamu memenuhi syarat untuk menjadi tetua luar dari Slaughter Peak. Biasanya, Anda akan terlalu lemah, tetapi kemajuan di sub puncak juga sangat bergantung pada afinitas dan penguasaan ajaran inti mereka. Murid tidak akan diizinkan mempelajari ajaran inti sampai mereka menjadi murid inti, tapi kamu jelas-jelas melewatkan langkah ini. Jadi, kamu akan diberikan posisi sebagai tetua luar. Kepala keluarga mengangguk, tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Jelas dia merasa ini lebih dari yang pantas diterimanya. Untuk sub puncak, lanjut Dion,
para tetua murid yang bekerja akan menerima 5 pil kondensasi surgawi kelas atas dan 5 batu suci sebulan ditambah 1 senjata Grandmaster. Selain itu, Anda akan menerima 10 jam mediasi di dunia mistik per bulan. Hati para mantan tetua inti menghangat. 10 jam mediasi di dunia mistik mungkin tampak seperti tidak ada apa-apanya di permukaan, namun kenyataannya bagi mereka, para tetua yang sudah mendekati akhir hidup mereka. Ini lebih berharga daripada gabungan harta lainnya. Energi kehidupan di dunia mistik begitu padat sehingga bahkan bisa menyembuhkan tanah di luarnya hanya dengan energi yang bocor. Jika mereka melakukan mediasi selama beberapa jam dalam sebulan, hal ini dapat memperpanjang hidup mereka hingga beberapa dekade yang berharga. Karunia kehidupan jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Keempat tetua itu berlutut, berlinang air mata. Yang lain tidak memahami nilai hadiah yang diberikan Dion kepada mereka, tetapi mereka memahaminya. Dion melambaikan tangannya, mengirimkan keinginan angin yang tak terlihat untuk membantu mereka berdiri. Tidak perlu berlutut padaku. Selama kamu memperlakukanku dengan baik, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Keempat tetua masih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dion karena bisa kembali memasuki kerumunan. Mau tak mau mereka bertanya-tanya bagaimana reaksi teman mereka yang sudah meninggal terhadap berita ini. Kalian para tetua juga akan menerima kebebasan menguasai teknik tingkat umum dan hak untuk menyewa 3 teknik tingkat bumi sekaligus. Para tetua luar dari sub puncak akan menerima 1 senjata Grandmaster tingkat keempat. Selain itu, mereka akan menerima 5 batu suci, tetapi 10 pil kondensasi surgawi kelas atas sebulan. Para tetua dengan peringkat ini akan memiliki kemampuan untuk menelusuri ajaran inti, namun ini akan terbatas pada ajaran inti tingkat surga. Selain itu, penjelajahan ini dibatasi pada periode 3 hari per bulan, terjadi di dalam puncak landing jiwa. Ini adalah tindakan sementara untuk saat ini hingga hierarki yang sesuai terbentuk. Penonton gemetar. Apa yang dimaksud Dion terbatas pada ajaran inti tingkat surga? Mungkinkah ajaran inti itu mencakup teknik tingkat dewa? Apakah itu berarti jika mereka menjadi tetua batin, mereka bisa mempraktikkan teknik tingkat legendaris itu? Dion tersenyum. Potensi puncak kami jauh melampaui imajinasi Anda. Kami memiliki sejarah hebat yang saya rencanakan untuk dibangun kembali. Orang lain mungkin percaya bahwa jalur jiwa lemah, tapi kami akan menunjukkan kebenarannya kepada mereka. Akan tiba suatu hari ketika jiwa Ren Kuadran akan menjadi identik dengan penguasa kosmos, dan Anda semua di sini, bersama saya, adalah fondasi masa depan ini. Selama kalian semua bekerja keras dan menunjukkan kesetiaan kalian, saya bisa menyerahkan dunia kepada kalian. Saya berjanji tidak ada orang yang bisa membawa kalian ke tingkat yang lebih tinggi. Soul Ren Kuadran akan bangkit kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1082 tertipu. Darah para murid dan tua-tua sama-sama mendidih. Ini adalah dewa sejati Sacharo di hadapan mereka, yang berjanji akan menyerahkan masa depan kepada mereka. Kehadirannya, tekadnya, keyakinan mutlaknya, mau tak mau, menanamkan tingkat keyakinan yang sama pada mereka. Para tetua yang tersisa dan keluarga yang akan datang dapat melangkah maju sekarang. Kata Dion sambil tersenyum. Sayangnya, kalian para tetua tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid atau tetua murid yang bekerja. Selain itu, kalian keluarga tidak memiliki darah ketiga keluarga yang hilang di dalam diri kalian, jadi kalian tidak bisa menjadi pilar dari sub puncak. Namun, saya tidak akan mengabaikannya. Kalian semua juga. Kata-kata Dion membuat mereka menghela nafas lega. Tidak akan ada tempat bagi mereka jika Dion tidak membantu. Saya ingin mendirikan 18 akademi, 3 di setiap planet. Anda semua akan menjadi pilar dan instruktur akademi ini. Prajurit tahap pembentukan fondasi dan meridian terlalu lemah untuk lingkungan sekte. Peran Anda akan memerlukan peletakan fondasi generasi muda. Biaya akademi ini semuanya akan saya tanggung. Siapapun, terlepas dari bakat, status sosial, atau situasi keuangan, akan diizinkan untuk hadir. Selama beberapa bulan ke depan, saya akan memberikan instruksi yang sangat ketat tentang bidang dasar dan formasi meridian. Kecuali Anda memenuhi persyaratan pemahaman saya, Anda tidak akan diizinkan menjadi instruktur dan oleh karena itu tidak akan diizinkan untuk mengambil bagian dalam keuntungan-keuntungan. Setelah mereka yang memenuhi syarat mengambil posisi mereka, saya akan mengevaluasi Anda berdasarkan pemahaman saya sendiri dan ulasan siswa Anda setiap 3 bulan. Jika Anda menerima ulasan buruk, imbalan bulanan Anda akan dipotong. Dalam kasus terburuk, Anda akan dipotong terbunuh. Sedikit niat membunuh terpancar dari Dion. Dia sangat serius, dia tidak akan membiarkan prospek masa depan generasi muda dipermainkan. Jika instruktur ini menunjukkan tanda-tanda menyakiti mereka, Dion akan langsung membunuh mereka. Para mantan tetua dan kepala keluarga yang sedang naik daun menggigil, tetapi mereka mengangguk dengan serius. Dion memberi mereka kesempatan untuk menjadi makmur di jalur mereka sendiri, tetapi jika mereka merusak kesempatan itu adalah kesalahan mereka.
Untuk saat ini, tidak ada batasan usia untuk akademi. Siapapun yang ingin bergabung boleh bergabung. Namun, dalam 3 tahun, hal itu akan berubah. Mereka yang berusia lebih dari 19 tahun akan lulus setelah jangka waktu ini. Mereka yang menunjukkan potensi yang memadai pada sistem penilaian yang akan saya perkenalkan nanti akan diterima di Subpuncak sebagai murid yang bekerja dengan peluang untuk berkembang. Mereka yang menunjukkan potensi luar biasa akan diterima di Soul Rending Peak sebagai murid yang bekerja. Sejak saat itu, usia penerimaannya adalah 10 tahun. Selain itu, hari kelulusannya adalah pada usia 19 tahun, atau hari mereka menjadi pengumpul saripati. Teknik budidaya akademi-akademi ini akan berada pada tingkat umum puncak. Nilai ini akan meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan stabilnya situasi alam semesta. Instruktur khusus juga akan mengunjungi akademi ini sebulan sekali. Mereka akan mengevaluasi anak-anak yang berpotensi untuk dibesarkan sebagai Jenderal Iblis. Jika persetujuan dari anak dan orang tua diberikan, mereka akan bergabung dengan legiun prajurit khusus yang akan saya kembangkan secara pribadi. Untuk saat ini, kepala sekolah akademi tersebut akan dibiarkan kosong. Jabatan tersebut akan dievaluasi dalam 3 bulan. Sebagai instruktur, kamu akan diberi gaji sebesar 50 batu dalam dan 1 pil kondensasi suci kelas atas sebulan. Siswa kelas C akan menerima 5 pil pengatur alas bedak kualitas terbaik sebulan. Siswa kelas B akan menerima 10 pil pengatur alas bedak kelas atas sebulan. Siswa kelas 1 akan menerima 20 pil pengatur alas bedak kelas atas sebulan. Dan siswa kelas S dapat memilih antara menjadi Demon General Junior, atau langsung menjadi murid inti Soul Rending Peak. Dion berhenti, mengamati kerumunan dengan tenang sebelum mengangguk puas. Memerintah alam semesta itu mahal, tapi Dion tidak punya pilihan. Untuk saat ini, keuntungan Clara seharusnya cukup untuk mempertahankannya sampai Soul Rending Peak mulai menghasilkan uang sendiri. Sambil tersenyum, Dion melanjutkan. Sekarang, saya akan membagikan hadiah kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi murid luar dan dalam. Anggap ini sebagai bagian dari hadiah untuk kemajuan. Tangan Dion berkilat, menyebabkan 3 jubah murni muncul di langit. Mereka memiliki warna emas yang sama dengan Soul Rending Peak yang dikenal, tapi jelas sekali tidak lagi terbuat dari kain biasa. Jubah itu memancarkan aura harta karun tingkat master, membuat penonton gemetar karena iri saat jubah itu melayang ke tangan Sofia, Donari, dan Kernik. Ini akan menjadi jubah baru dari puncak kita, mengikuti skema warna yang sama sebelumnya. Masing-masing akan diberikan harta pertahanan dengan fitur teleportasi yang menyelamatkan nyawa. Selain itu, ada batu giok di dalamnya yang akan berfungsi sebagai lencana identifikasi muridmu. Ketika kamu telah belajar memanfaatkan jiwamu dengan tepat, tinggalkanlah bekas di dalamnya. Dengan itu, bahkan jika kamu mati, aku akan tahu siapa yang melakukannya dan akan membalas dendam untukmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Dion memandang serius ketiga murid luar itu. Maknanya jelas, bahkan sebagai murid luar, hidup Anda dihargai olehnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menindas murid-muridnya. Dengan lambaian tangannya, jubah lain muncul. Itu terlihat hampir identik dengan 3 yang sebelumnya, tapi kali ini, itu terpancar dengan aura harta karun tingkat Grandmaster, membuat perbedaan status mereka menjadi jelas. Kata-kata yang kuucapkan kepada mereka juga berarti bagimu. Dalam 2 bulan, aku juga akan menyelamatkan istrimu. Kata Dion serius sambil memberikan jubah itu kepada Marco. Dengan anggukan berat, mata Marco berbinar. Jelas sekali bahwa Dion telah memenangkan hati mereka. Setelah itu selesai, hanya ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Kata Dion sambil tersenyum. Mereka yang jiwanya terluka, majulah. Saya akan menyembuhkan kalian semua. Selama beberapa hari berikutnya, Dion menyembuhkan ribuan murid. Secara total, 6 puncak hanya memiliki sekitar 100.000 murid. Biasanya, jumlah ini akan mencapai jutaan. Namun, karena kerusakan alam semesta dan katedral, hanya mereka yang berasal dari keluarga yang cukup kaya yang bisa berpikir untuk bergabung. Mereka yang berasal dari keluarga miskin yang berhasil mencapai kesuksesan itu semuanya adalah orang-orang bertalenta luar biasa seperti gadis yang dibawa secara paksa selama persidangan. Gadis itu masih belum sadarkan diri, namun Dion sudah punya rencana untuk menyatukannya kembali dengan keluarganya begitu dia bangun untuk memenuhi janjinya. Budak jiwa kemungkinan besar akan menjadi tulang punggung sebenarnya dari Soul Rending Peak. Jika Dion beruntung, dia mungkin bisa menemukan beberapa yang memiliki garis keturunan dari ketiga keluarga itu sehingga mereka bisa memimpin Bleeding, Blooming, dan Holy Peak. Setelah penyembuhan mereka, Dion mengetahui bahwa ada banyak orang lain yang memenuhi persyaratan untuk Soul Rending Peak, tetapi dia tidak mengubah peringkat mereka. Dia akan dengan sabar menunggu untuk melihat apakah mereka akan mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Kabar baiknya adalah banyak dari mereka telah memilih untuk mengolah kembali tahap pembentukan meridian untuk menjadi murid luar. Beberapa hari kemudian, Dion berbaring di tempat tidur dengan Clara di sisinya.
Wajahnya masih pucat, namun dia membutuhkan waktu untuk pulih. Sayangnya, dia sangat sibuk sehingga tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama Clara. Apakah kamu yakin dengan arahnya? Clara tiba-tiba bertanya sambil menempel di dada Dion seolah dia akan menghilang. Dion menghela nafas. Saya tidak ingin memerintah kerajaan di mana rakyat saya hanyalah budak yang dimuliakan. Tapi, saya juga tidak ingin kebenaran Soul Landing Peak bocor lebih awal. Tapi aku tidak terlalu khawatir. Untuk mengatasi hal ini, aku meminta Donari memblokir akses semua orang ke menara. Bahkan jika mereka ingin menjual informasi ini, mereka tidak akan bisa melakukannya. Ini adalah kemampuan dari pengguna kunci. Karena kemampuan inilah Kitsune tidak berani menyerang Istana Salju, atau Saru akan menindaklanjuti ancamannya untuk melarang mereka. Clara terkikik, dan di sini kamu bahkan membodohiku dengan berpikir kamu mempercayai mereka. Bagaimana aku bisa? Hati manusia itu penuh tipu daya dan menjijikkan. Sampai Solren Kuadran cukup kuat, aku harus terus mengendalikannya. Dion menggelengkan kepalanya. Lupakan ini, bagaimana kabar Ri? Dion masih merasa tidak enak. Meskipun itu bukan kesalahannya dalam arti yang sebenarnya, dia tetap merasa bertanggung jawab atas penyimpangan kultivasi Ri yang hampir terjadi. Ini adalah masalah kalung penghubung jiwa. Jika istri-istrinya tahu kapan jiwanya dalam bahaya, mereka akan terlalu khawatir. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Jiwanya mendapat pukulan kecil, tetapi berkultivasi ganda denganmu telah membuat jiwa kita semua lebih tangguh. Dia bahkan tidak memerlukan pil atau Soul Tome untuk menyembuhkan selama dia meminumnya. Faktanya, jiwanya akan menjadi lebih kuat dari ini. Clara menghibur Dion. Tapi, para Kitsune mulai gelisah. Mereka bahkan mengepung Istana Salju beberapa hari yang lalu. Mereka baru pergi setelah menyadari Ri tidak ada di sana. Tatapan Dion menjadi dingin. Ketiga pewaris Kitsune masih dikurung di ruang bawah tanah menaranya. Dion tidak berencana berurusan dengan mereka untuk sementara waktu, tetapi jiwanya yang terbuka memungkinkan dia untuk melaksanakan rencananya lebih cepat. Biarkan mereka mendidih lebih lama. Mereka seharusnya menganggap diri mereka beruntung karena aku belum membantai mereka semua. Lagi pula, bukan hanya 3 ahli waris yang dimiliki Dion. Dia juga memiliki adik perempuan Aki dan anggota tim lainnya yang dibekukan Ri. Selain itu, Kaisar Klan Raksasa sepertinya ingin memberikan bantuan kepada Kitsune karena beberapa dari mereka hadir bersama mereka mengepung Istana Salju. Dion mencibir. Dengan jiwaku yang terbuka, aku tidak keberatan memberikan pelajaran nyata pada karakter anak itu. Sebelumnya, Dion memiliki peluang 1% untuk mengalahkan anak dan hanya bisa menggunakan trik yang membuatnya terluka parah. Tapi sekarang, Dion memiliki kepastian 100% untuk menghancurkannya. Jika anak berani melanjutkan jalan ini, Dion tidak keberatan membantai setiap kaisar raksasa di lantai suci. Mau tak mau dia memikirkan konsekuensi apa yang mungkin terjadi jika Ri tidak pergi ke sudut mereka untuk membangunkan domain sudonya. Jika sesuatu terjadi padanya, Dion akan memulai pembantaian. Mereka bisa menganggap diri mereka beruntung, kata Dion dingin. Karena Saru masih dalam uji coba, Kitsune tidak dapat dihukum untuk saat ini. Tapi, bukan berarti Dion tidak bisa melakukan sesuatu secara pribadi. Baiklah, sudah cukup. Clara naik ke atas Dion. Bukankah selama ini kamu membual tentang meledakkan pikiranku ketika jiwamu terbuka? Ditambah lagi, gurumu memberitahuku bahwa kamu telah menjengkelkan tentang kultivasi ganda. Bukankah kultivasi ganda bersama kami akan membuat kami lebih kuat juga? Berhenti menjadi bodoh dan ajari aku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1083 bangun. Dion tertawa getir. Jadi itu sebabnya kamu menyeretku ke sini bahkan setelah aku bilang ada yang harus kulakukan? Clara memutar matanya. Kita bisa saja menyembuhkan jiwamu selamanya. Apakah aku terlihat seperti seorang pemalu di matamu? Jika kamu terus membuatku frustrasi secara seksual, aku akan, Dion menyeringai, membalikkan Clara ke bawahnya. Kamu akan melakukan apa? Menatap mata coklat Dion yang tajam, Clara mengalami kesurupan. Dia benar-benar mengkhawatirkannya selama beberapa hari terakhir, belum lagi sangat merindukannya. Meskipun dia baru bersama Ri beberapa minggu yang lalu, dia sudah berbulan-bulan tidak bertemu Dion. Mata Dion sedikit bersinar saat nyala api aurora lembut muncul di jari-jarinya. Dia membuntuti rahang Clara, menyebabkan pinggulnya bergetar tanpa sadar. Bibir Dion menutup bibirnya, membanjiri tubuhnya dengan perasaan nyaman saat desil menghalangi pandangan roh di mata pikirannya. Dengan gerakan lembut, Dion perlahan melepas jubah dan pakaian Clara. Tidak lama kemudian sebagian besar kulit karamel indahnya terekspos tanpa ditemukan satu cacat pun. Dion menyeringai, dengan ringan menggenggam pantat Clara. Pinggul ini akan sia-sia jika aku tidak memasukkan bayi ke dalam dirimu. Wajah Clara memerah. Api aurora yang mengalir ke dalam dirinya begitu menenangkan hingga otot-ototnya menjadi lemas. Dia bahkan tidak bisa membalas dengan komentar jenaka.
Faktanya, dia hampir tanpa sadar mengangguk seolah itulah yang dia ingin Dion lakukan. Jika dia tidak percaya dengan bualan Dion sebelumnya, dia pasti mempercayainya sekarang. Hampir tidak adil betapa terangsangnya dia saat itu. Dion perlahan melepas pakaian dalam Clara, memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan. Tangannya meluncur di atas kulitnya yang berkilau, mencubit pahanya yang lembut dan meremasnya yang montok. Nafas Clara menjadi tidak teratur, tetapi tatapannya penuh kebencian, seolah-olah dia membenci Dion karena menggodanya seperti dia. Bayangkan mengancam suamimu, bisik Dion ke telinga Clara saat tangannya menyelinap di antara kedua kakinya, bukankah kamu harus lebih patuh? Darah Dion mendidih. Semakin lama dia menghabiskan waktu menggoda Clara, semakin banyak darah di mensage miliknya yang mengancam akan membakar kulitnya menjadi abu. Panas di dalam ruangan menjadi 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Jika bukan karena dia dan Clara memiliki tubuh yang kuat, itu akan sangat tidak nyaman. Sebaliknya, mereka melakukannya, membuat suasana menjadi sangat nyaman. Pinggul Clara berdenyut mengikuti irama tangan Dion saat dia memegangi lehernya, dengan kuat menempelkan bibirnya ke bibirnya. Dion memeluk istrinya dengan lembut, memfokuskan segalanya untuk menyenangkannya. Awalnya Dion tidak mau mengambil Clara sebagai istri ketiganya. Itu bukan karena dia tidak memiliki perasaan terhadapnya, melainkan karena menurutnya dia pantas mendapatkan pria yang bisa memberikan segalanya untuknya. Dia benci tidak bisa menghabiskan setiap momen setiap hari bersama istrinya. Dia tidak ingin mereka merasa ditinggalkan atau diabaikan. Mungkin karena Dion merasa sendirian sepanjang hidupnya. Dia tahu betapa menyakitkannya perasaan hampa itu dan tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengalaminya. Namun, pada saat yang sama, dia tahu bahwa tanpa kekuatan dia tidak akan pernah bisa mempertahankan mereka di sisinya. Itu sebabnya dia dengan tegas meninggalkan 3 wanita yang paling dia cintai di dunia selama hampir 15 tahun. Yang menyakitkan baginya adalah meskipun dia sudah kembali sekarang, dia masih merasa belum cukup kuat untuk berjalan keliling dunia bersama mereka. Mungkin tantangan demi tantangan terus-terusan bersantai, memaksakan impiannya semakin jauh darinya. Dion sering berpikir untuk bergabung dengan sekte terkenal dan menjadi wakil mereka. Dengan payung perlindungan yang begitu kuat, bukankah ia bisa menjalani hidupnya dengan damai? Menjadi tuan muda yang sombong tanpa rasa khawatir di dunia? Dengan bakatnya, sekte atau klan mana yang tidak tertarik untuk merekrutnya? Tentu saja, Dion berbagi pemikiran ini dengan istri-istrinya. Mereka bisa mengabaikan semua tanggung jawab. Mungkin jika mereka beruntung, mereka akan mati dengan damai bahkan sebelum entitas tersebut terbangun dan meninggalkan masalah untuk ditangani orang lain. Bisa dibayangkan bagaimana percakapan itu berlangsung. Apalagi Madeline yang tenang dan seperti Dewi menjadi marah pada Dion, memarahinya karena terlalu egois. Itu lucu. Secara teknis, alasan Dion berpikir untuk mengambil jalan ini adalah karena alasan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia hanya ingin mereka tidak perlu merindukannya lagi. Namun, pemikiran mereka justru sebaliknya. Mereka tahu kepribadian Dion. Bagaimana dia bisa puas dengan meletakkan di bawah perlindungan orang lain? Dibatasi dengan cara orang lain? Agar hidup dan matinya berada di tangan orang lain selain dirinya? Sama seperti Dion yang tidak ingin istrinya menginginkan apapun, demikian pula mereka tidak menginginkannya. Itu benar-benar sebuah takdir. Dion menutupi dirinya di atas Clara, membekukan pipinya yang bersinar pasca klimaks. Dia tersenyum tulus, matanya dipenuhi perhatian dan cinta. Ujungnya perlahan meluncur ke lipatan merah jambu Clara, memisahkannya dengan hati-hati. Kaki Clara melingkari Dion dengan erat, tidak mau melepaskannya saat bibir lembutnya bertemu dengan bibir lembutnya. Saat itu, banjir informasi menghubungkan mata pikiran mereka. Selama beberapa hari berikutnya, jika seseorang memperhatikan puncak master dengan cermat, samar-samar mereka dapat melihat ilusi naga dan Phoenix yang sedang kawin di langit. Beberapa hari kemudian, Dion duduk di tempat tidur sambil bermeditasi. Kulitnya bersinar dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Wajah tampannya bahkan tampak sedikit lebih tajam dan sempurna. Di kamar sebelah, samar-samar terlihat seorang wanita cantik sedang mencuci dirinya di bak mandi yang elegan. Jika Dion membuka matanya, dia akan bisa melihat lekuk tubuhnya yang memikat menempel di air sabun dan seekor burung cantik bergelantungan di sampingnya. Di dalam dunia batin Dion, dia bisa melihat garis samar dari 33 segel lagi yang terbentuk, memberikan total yang primordialnya 66 jika termasuk 3 yang dia hancurkan sebelumnya. Tampaknya aturan teknik budidaya ganda sedikit berubah ketika Dion mendapatkan pasangan kedua. Seharusnya mustahil bagi Clara untuk membentuk 33 segel pertama sampai dia mengembangkan transenden setengah langkah sesuai dengan apa yang dipahami Dion. Seperti yang dijelaskan Raja Naga, total ada 99 segel yang tersedia per orang. 33 yang pertama mewakili alam fana, sedangkan 66 yang terakhir mewakili bagian dari teknik yang tidak dimiliki Raja Naga. Jika Dion memecahkan semua 33 segel,
dia akan mampu berkultivasi ke lapisan formasi Dao Puncak. Namun, dia memerlukan 8 set lagi dari 33 segel bidang fana ini untuk mencapai alam transenden setengah langkah. Menurut teknik ini, suami dan istri dimaksudkan untuk bekerja sama untuk membentuk segel, dan meskipun laki-laki dapat membuka segelnya sendirian, akan lebih mudah untuk melakukannya bersama-sama saat melakukan budidaya ganda. Anjing laut Clara mampu memakan 33 anjing laut Evangeline yang sudah terbentuk, membuat formasi mereka jauh lebih mudah. Namun, karena mereka dibangun di atas fondasi yang kokoh, segel Clara yang pertama bahkan lebih sulit dibuka daripada segel Evangeline yang terakhir. Selain itu, segel Clara hanya berisi setengah dari aspek yang dimiliki Evangeline. Pada dasarnya, segel tidak hanya meningkatkan budidaya, tetapi juga bakat. Inilah mengapa kecakapan bertarung menjadi faktor yang menghancurkan mereka. Sementara anjing laut Clara memiliki kemampuan untuk memanggil surga untuk memberi dia dan Dion bakat tambahan. Budidayanya terlalu lemah untuk memberikan energi yang diperlukan kepada anjing laut tersebut. Dari pemahaman Dion, proses pengisian segel dengan energi inilah yang meningkatkan budidaya perempuan. Dion dan Clara akan bekerja sama untuk mengisi segelnya. Clara akan menerima dorongan di bagian depan, sementara Dion akan menerima dorongan ketika dia menghancurkan segelnya. Ini mungkin tampak aneh, tapi aturan inilah yang menyeimbangkan teknik ini. Jika tidak seperti ini, laki-laki akan menerima terlalu banyak manfaat sementara perempuan hampir tidak menerima apapun. Jelas sekali, Evangeline tidak membutuhkan Dion untuk membantunya memasukkan energi karena dia sudah setengah langkah transenden. Inilah mengapa segelnya sempurna sedangkan milik Clara hanya setengah lengkap. Sampai sekarang, dia dan Clara telah menyelesaikan sebagian 3 segel pertama. Sederhananya, di antara 33 segel, 11 adalah untuk tubuh, 11 untuk jiwa, dan 11 yang terakhir adalah untuk energi dari jalan apapun yang Anda pilih. Apakah itu konvensional, iblis, atau apapun. Clara dan Dion hanya berhasil mengisi kurang dari 1% segel energi pertama. Namun, mereka mendekati sekitar 5% dari segel tubuh. Sedangkan untuk Soul Seal, Soul Talent Dion sangat bermanfaat bagi Clara, membantunya mengisinya hingga 100%. Jika bukan karena Clara tidak tahan lagi karena tubuhnya tertinggal dari jiwanya, Dion yakin dia bisa mengisi sekitar 1% dari segel jiwa kedua juga. Namun, itu karena Clara mampu menahan pengisian pertama hingga 100% yang membuat Dion tertarik dengan konstitusi. Saat ini, jiwa Clara tinggal beberapa saat lagi untuk menembus tahap surgawi. Faktanya, hal itu bisa terjadi kapan saja. Jika bukan karena Dion menggunakan The Seal pada saat kritis untuk menghentikan sisa energi yang membuat Clara kewalahan, itu akan terjadi. Mengapa dia menghentikan terobosan Clara? Karena Clara hanya memiliki tubuh suci, namun memiliki jiwa surgawi. Ketika jiwa Dion harus menerobos ke alam surga, tubuhnya hampir hancur. Jika bukan karena dia membawa Amporae yang juga membantu tubuhnya masuk ke alam surga, dia akan roboh menjadi bola daging berdarah. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana Clara bisa menopang jiwa surgawi dengan tubuh suci? Tapi Dion tidak bisa. Ada 2 alasan yang disimpulkan Dion setelah berbicara dengan tuannya. Yang pertama adalah jiwa Dion tidak normal. Terlepas dari kenyataan bahwa ia entah bagaimana berwujud bayi, perasaan ilahinya saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Perasaan ketuhanan Dion menutupi separuh planet saat masih berada di alam surga. Faktanya, menurut tuannya, dia bisa menggandakan jarak ini tanpa harus masuk ke alam formasi Dao. Alasannya karena dia mencapai puncak tingkat surgawi karena sumber luar, sehingga fondasinya tidak stabil. Jika dia berkultivasi kembali dengan teknik kelas Soul and Divine seperti yang seharusnya, jiwanya akan menjadi lebih kuat tanpa perlu melakukan terobosan. Selain itu, jarak seperti ini seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh makhluk surgawi. Untuk konteksnya, jangkauan Clara hanya sekitar 10 km. Meski sekarang telah meningkat menjadi sekitar 100 km, jarak Dion adalah 20.000 km. Perbedaannya terlalu jelas. Jiwa Dion sungguh istimewa, merupakan keajaiban bahwa ia bahkan bisa ditampung sejak awal. Alasan kedua adalah sesuatu yang banyak dipikirkan Dion dalam beberapa hari terakhir, konstitusi. Clara telah membangunkan 3 konstitusi, dan meskipun salah satunya adalah konstitusi tingkat surga, 2 lainnya adalah konstitusi tingkat dewa. Ini jelas memberi tubuhnya lebih banyak kelonggaran dibandingkan yang lain. Jika Dion ingin mencari keuntungan ini, dia harus membangunkan keuntungannya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1084 pilih. Terlalu banyak pilihan. Alasan utama Dion belum melakukan ini adalah karena dia tidak bisa memutuskan. Kita harus ingat bahwa alasan Dion dibatasi hanya 3 adalah karena efektivitas pil semakin berkurang semakin banyak Anda meminumnya. Semakin surga menentang suatu pil, semakin sedikit manfaat yang dapat Anda peroleh.
Inilah sebabnya mengapa Anda dapat menggunakan pil kondensasi energi ribuan kali tanpa penurunan yang nyata, namun tidak dapat melakukan hal yang sama dengan banyak pil lainnya. Kebangkitan konstitusi persis seperti itu, menantang surga. Aturan asli alam semesta tidak mengizinkan adanya sumber daya luar semacam ini. Jika seseorang terlahir dengan konstitusi, seharusnya tergantung pada keberuntungan dan rejeki, belum lagi kerja keras dan ketekunan, sebelum bisa menerima manfaat penuh. Namun, pendiri alkimia susunan dan murid pertama guru besar Dion, menganggap surga itu bodoh. Ketika dia menciptakan susunan alkimia menggunakan aurora tuannya, dia juga menciptakan ribuan formula pil yang menentang surga, termasuk pil kebangkitan konstitusi. Meski begitu, Dion bertaruh dia tidak pernah mengira seseorang akan memiliki begitu banyak konstitusi tersembunyi di dalam dirinya, seperti yang dimiliki Dion dan Clara. Fakta bahwa ia bahkan bisa berhasil 3 kali merupakan bukti kejeniusan kakak senior Dion. Bagaimana menurutmu, Tuan? Tiba-tiba Dion bertanya. Sebuah tawa terdengar di benak Dion. Kapan kamu akan membiarkan mereka keluar? Jiwa-jiwa malang itu, kamu telah mengurung mereka seperti binatang. Selain tuannya, Putri Langit, Putri Es, Putri Strategi, Putri Kecantikan, dan Putri Melodi, roh-roh lainnya masih disegel oleh Dion. Lagi pula Clara masih di sini dan dia sedang mandi, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melihat? Dion tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya yakin Anda harus mencoba dan menemukan penelitian yang berkaitan dengan konstitusi kuno. Namun peringatan yang adil, pil kebangkitan konstitusi biasa tidak cukup untuk membangunkannya sepenuhnya. Kata Tuan Dion sambil berpikir. Dion, kurasa aku ingin mengikuti Little Clara. Saat Dion sedang berpikir, sebuah suara yang familiar terdengar di benaknya. Sambil berpikir, Dion memfokuskan indranya pada mata pikirannya untuk muncul di hadapan sekelompok wanita. Meskipun mereka adalah roh, mereka terlihat hampir seperti manusia karena banyaknya energi yang dapat diberikan oleh jiwa Dion kepada mereka. Sekarang setelah jiwa Dion terbuka segelnya, mereka tidak perlu lagi khawatir akan memperlambat proses pelepasan segelnya. Jadi, mereka bisa terjaga sepanjang hari. Tatapan Dion terfokus pada seorang wanita anggun dengan rambut berwarna hijau pucat hingga hampir tampak abu-abu. Dia memiliki aura yang tajam, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang, itu lebih tentang bagaimana udara berperilaku di sekitarnya. Ini tidak lain adalah Putri Langit. Ah, kamu bertanya sebelum aku sempat. Wanita lain berbicara. Dia tampak seperti lolita kecil yang menggemaskan. Tingginya hampir 5 kaki dan gaunnya terseret ke belakang karena jelas terlalu panjang. Namun, mata coklatnya yang besar bersinar dengan kecerdasan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini tidak lain adalah Putri Strategi. Jangan bertengkar denganku soal ini. Suara lembut namun malu-malu terdengar. Dia memiliki kecantikan yang sama menakjubkannya dengan dua yang pertama, tetapi tampak halus dengan aura anggun dan mulia seolah-olah dia terlahir sebagai permaisuri. Segala sesuatu tentang dirinya tampak anggun hingga ekstrim, bahkan membuat kiprahnya tampak seperti sebuah karya seni. Ini adalah Putri Kecantikan. Awalnya Dion terkejut, tapi kemudian dia terkekeh. Meskipun para putri ini mengikutinya dan mereka tahu bahwa jika Dion menerima warisan mereka dengan serius, dia lebih dari cukup berbakat untuk mempelajarinya secara ekstrim. Mereka tetap merasa menginginkan murid sejati. Saat mereka bertiga melihat Clara untuk pertama kalinya, mata mereka berbinar. Putri Langit melihat bahwa ketertarikan Clara terhadap angin bahkan lebih besar daripada ketertarikannya pada dirinya sendiri. Ditambah lagi, dengan partner binatang seperti elang punggung perak berekor 3, dia akan mampu mendominasi langit dan mengambil mantelnya. Putri Strategi langsung jatuh cinta pada kecerdasan Clara. Dia merasa Clara adalah kandidat sempurna untuk menjadi jenderal surga yang terhormat. Dia hanya ingin menyampaikan ajarannya kepada Clara. Adapun Putri Kecantikan, meskipun dia tidak merasakan ketertarikan pada musik dalam diri Clara, dia merasa bahwa watak Clara sempurna untuk kaligrafi, melukis, dan menjadi Dewi Go yang tak terkalahkan. Dion tersenyum. Aku akan menerima kalian berdua yang mengikutinya, tapi tidak yang ketiga. Wanita cantik itu mengerutkan kening, tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Bukannya aku tidak ingin kalian bertiga mengikutinya, hanya saja mata batin istriku hanya bisa menopang hidup kalian berdua dengan menderita akibat buruk apapun. Yang ketiga akan membawa masalah. Para putri menghela nafas. Mereka tahu bahwa Dion benar. Bagaimana kalau begini, Putri Langit, Putri Strategi, kalian berdua sangat cocok dengan watak Clara. Jika dia menerimamu, kalian bisa mengikutinya. Putri cantik mulai terlihat sedih, tapi dia tahu ini adalah pilihan yang tepat. Jangan kecewa, Dion memandang ke arah Putri Kecantikan. Istri pertamaku, Madeline, bahkan lebih cocok untukmu karena ketertarikannya pada musik sangat tinggi. Selain itu, Dion memandang ke arah Putri Melodi dan Es. Istri pertamaku juga bisa menerimamu, Putri Melodi. Dan istri keduaku sangat cocok untukmu, Putri Es.
Pada akhirnya, Dion tidak memutuskan konstitusi apapun. Kata-kata gurunya tentang konstitusi kuno membuatnya penasaran, namun hampir tidak ada informasi tentang konstitusi tersebut. Secara teoritis, konstitusi tersebut mungkin tidak ada dalam Dion. Lagi pula, alasan dia memiliki begitu banyak konstitusi dalam dirinya adalah karena konstitusi tersebut diambil dari miliaran talenta yang seharusnya dilahirkan di bumi tetapi budidaya mereka disegel. Sederhananya, tidak ada jaminan bahwa seseorang dilahirkan dengan konstitusi dan dipindahkan ke Dion. Satu-satunya metode yang Dion miliki adalah dengan merenungkan kebenaran tubuhnya. Karena tidak ada informasi tentang konstitusi kuno, dia harus menyelidiki tubuhnya sendiri untuk melihat rahasia apa yang disembunyikannya. Untuk melakukan ini, dia harus lebih mengontrol tubuhnya. Itu mirip dengan cara seseorang harus menempa jalannya sendiri dengan manifestasinya. Sayangnya pemahaman Dion tentang tubuhnya terlalu rendah. Kabar baiknya adalah harta karun yang disembunyikan oleh Demon Sage mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan paginya, Dion berdiri di puncak menyaksikan matahari terbit dengan Clara di pelukannya. Kamu benar-benar ingin ikut? Clara melirik Dion ke samping. Apakah aku hanya cukup baik untuk menjadi murid yang bekerja juga? Dion tertawa. Baiklah, ayo berangkat. Dengan dorongan angin yang sederhana, Dion melayang ke langit dengan Clara masih dalam pelukannya, jubah peraknya berkibar di bawah angin pagi. Setelah berkultivasi ganda dengan Clara, lukanya tidak hanya sembuh, dia bahkan merasa sedikit lebih kuat. Tak lama kemudian, pasangan suami istri itu berjalan ke belakang Soul Rending Peak. Suasananya hanya bisa digambarkan dipenuhi dengan Feng Shui. Banyak sungai kecil mengalir ke banyak danau kecil. Pepohonan begitu lebat sehingga dibutuhkan lebih dari 20 orang dewasa untuk membungkusnya sepenuhnya. Bahkan udaranya terasa jauh lebih manis di sini. Tidak heran jika ini adalah area yang dibatasi untuk master sekte tersebut. Cahaya fajar seakan memberi karakter pada area kecil itu, membuat siapapun yang melihatnya merasa tenang. Saat itu, Dion bersyukur atas Life Stone. Jika tidak memperbaiki area ini setelah perang, dia tidak akan pernah melihat pemandangan seindah ini. Kalau kita menikah, ayo menikah di sini. Tiba-tiba Dion berkata, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan kata-katanya, tapi dia jelas-jelas bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Mari kita besarkan anak-anak kita di sini juga. Senyum mengembang di bibir halus Clara. Dia tidak mempercayai suaranya, jadi dia hanya mengangguk, semakin jatuh ke pelukan Dion. Sesaat ia sempat berpikir bahwa Dion sudah lupa bahwa ia, Ri, dan Madeline masih menginginkan pernikahan, namun ternyata sebaliknya. Meski jiwa mereka terhubung, Clara, Ri, dan Madeline tak mau melepaskan impian masa kecil mereka. Tentu saja Dion akan memenuhi keinginan mereka. Ada 2 pintu masuk ke alam mistik. Salah satunya dipasang pada pengatur waktu, yang dimaksudkan untuk dibuka setiap 10 tahun sekali untuk menguji murid. Pintu masuk ini seharusnya dibuka beberapa hari yang lalu, tetapi tidak pernah dibuka. Ini karena susunannya memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya. Mengetahui bahwa Soul Rending Peak sedang diserang dan juga merasakan banyak aura asing, itu tetap tertutup. Pintu masuk kedua hanya bisa dibuka oleh simbol master. Kecuali Anda diterima oleh leluhur Soul Rending Peak, mustahil untuk menggunakan pintu masuk ini. Mencoba mengambil kendali secara paksa atas simbol utama akan mengakibatkan jiwamu dilenyapkan. Untungnya, ini tidak menjadi masalah bagi Dion. Itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Selain itu, karena pintu masuk inilah, Dion dapat menjanjikan kesempatan kepada mantan tetua inti untuk menggunakan dunia mistik sebulan sekali selama 10 jam. Clara bermain dengan si kembar hamster dan Little Win di tangannya saat Dion mengamati area tersebut. Sekarang setelah mereka terikat pada timeline Dion, lebih mudah bagi mereka untuk muncul dan menghilang sesuka hati. Segera, Dion menemukan apa yang dia cari. Sebuah air mancur kecil di tempat terbuka yang sama kecilnya muncul dalam pandangannya. Itu terbuat dari batu abu-abu kuno dan ditulis dengan bahasa yang tidak dikenali Dion. Tangan Dion dengan lembut menyentuh batu kuno itu. Tampaknya air ini hanya tinggal beberapa dekade lagi untuk menjadi air suci. Kamu beruntung para bajingan rakus itu tidak bisa kembali ke sini dengan kendali simbol utama, kalau tidak simbol ini akan hilang dalam waktu lama. Namun, air suci yang sebenarnya telah digunakan dalam perang. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Dion. Dia ingat bahwa menurut apa yang dia ketahui tentang batu kehidupan, kemampuan aktifnya diketahui, tetapi kemampuan pasifnya hilang seiring berjalannya waktu. Dia bertanya-tanya apakah air suci ini ada hubungannya atau tidak. Untuk membuka gerbang ke dunia mistik, kamu harus mengucapkan kata-kata di air mancur sambil juga mengendalikan simbol utama. Bunyinya seperti, suara Dion menjadi serak saat mencoba mengucapkan kata-kata yang didiktekan tuannya kepadanya. Saat dia menyelesaikan kalimat pertama, dia sudah bisa merasakan pita suaranya terlepas. Pada akhirnya, meskipun dia selesai, dia batuk darah dengan keras.
Untungnya, air mancur menerima kata-katanya sebagai hal yang wajar dan mulai sedikit bergetar. Berbeda dengan ekspektasi Dion, tidak ada upacara megah. Saat dia perlahan-lahan menyembuhkan tenggorokannya, sebuah portal biru yang tenang muncul di depan air mancur, mengundangnya masuk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1085 tolak. Dion dan Clara memasuki area datar di mana rumput hijau dan dandelion membentang sejauh puluhan mil. Tuan Dion mengerutkan kening. Simbol utama seharusnya memiliki akses langsung ke tingkat ke-18. Sebelumnya, Ibu Kulit Putih ke-25 telah memperingatkan Dion tentang bahaya dunia mistik karena dia tidak menyangka Dion akan menjadi Master of Soul Landing Peak secepat ini. Awalnya, rencana Dion adalah masuk bersama para murid dan menjalani usaha ini sebagai percobaan. Tapi, simbol utama seharusnya meniadakan kebutuhan untuk melakukan itu. Namun, pesawat ini jelas merupakan tingkat pertama. Seseorang menggeser pintu masuk portal. Kerutan di keningnya semakin dalam, sama sekali tidak menyukai makna di balik masalah seperti itu. Itu bukan masalah besar, Tuan, Dion tersenyum, tapi jelas ada niat membunuh di dalam diri mereka. Jelas ada seseorang yang mencoba untuk tidak menghormati statusnya dan dia tidak terlalu ramah terhadapnya. Dengan simbol master, meskipun itu akan menghabiskan banyak tenagaku, aku bisa menggeser portalnya lagi. Tapi, karena kita sudah berada di sini, kenapa saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk berlatih sedikit masalah yang mendesak untuk saat ini? Cloningku akan menangani semuanya saat aku pergi. Siapapun yang melakukan ini jelas meremehkan kemampuan Dion. Dengan kemampuan simbol master, membatalkan sesuatu seperti ini relatif sederhana, namun mereka tetap melakukannya. Hanya ada dua penjelasan untuk hal itu, entah mereka percaya dia terlalu bodoh untuk mengetahui bahwa dia bisa. Atau mereka ingin menarik garis antara dia dan mereka sehingga apakah dia tahu atau tidak, itu tidak masalah. Hati-hati Dion, tingkat atas hanya dibuat untuk dicapai oleh murid inti. Menurut standar normal, hanya mereka yang berada di puncak alam surga yang akan mencoba perjalanan ini. Dion mengangguk, aku hanya berencana untuk mencapai 8 tingkat atau lebih. Setelah itu, aku akan langsung berteleportasi ke tingkat teratas menggunakan simbol master. Ini sama sekali tidak menenangkan Ibu Kulit Putih ke-25. Selama bertahun-tahun, tak satu pun dari murid inti dari Soul Landing Peak yang baru bahkan telah menyelesaikan level pertama. Tentu saja, Dion jauh lebih kuat dari mereka, tetapi berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan level pertama hanya karena itu adalah hal yang bodoh. Semua tingkatan ini dirancang untuk kelas 1, jenius mutlak, surga. Bahkan tingkat pertama pun sulit di luar imajinasi bagi dunia luar. Namun, pada akhirnya, Ibu Kulit Putih ke-25 tidak berkata apa-apa, hanya menghela nafas. Dia ragu apakah dia harus mencabut larangan Dion terhadap teknik dan senjata tingkat tinggi, tapi dia merasa itu hanya akan menghina Dion yang jelas-jelas sudah marah. Meskipun Clara tidak bisa mendengar percakapan antara Dion dan Joy, dia jelas merasakan perubahan suasana hati suaminya, jadi dia menebak beberapa hal. Dion menggenggam tangannya. Kami akan memberi mereka pertunjukan yang bagus. Anda duduk dan menonton sementara suami Anda melampiaskan amarahnya. Clara memutar matanya, tapi memilih untuk tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Menarik napas dalam-dalam, Dion melakukan sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Bersinar-bersinar dengan cahaya keemasan yang ganas saat barisan pertahanan besar muncul di sekeliling dan Clara. Cahaya keemasan perlahan mulai berubah bentuk, meliuk-liuk di langit saat makhluk ganas mulai terbentuk. Beberapa saat kemudian, seekor naga megah bersisik emas yang menutupi ratusan meter muncul sebelum raungan tajam mengguncang seluruh tingkat pertama. Dion berdiri dengan tenang di atas kepala naga ini, memegangi tangan istrinya dengan ringan, amarahnya mendidih. Bersinar-bersinar sekali lagi, menyebabkan puluhan bunga lili putih yang indah muncul di langit. 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000, dan 1009 menjadi 1999. Mereka masing-masing mekar, melepaskan replika Dion yang sempurna dari masing-masingnya. Manifestasi Dion muncul di langit, keluar dengan aura ganas dan tak terkendali. Dunia yang cerah tampak meredup karena kehadirannya. 6 lingkaran cahaya emas hitam yang melayang di belakangnya berputar, membuat senjata pagoda yang dipenuhi dengan niat membunuh berputar ke atas. Lingkaran cahaya itu meluas, pertama menjadi 2 kali ukurannya, lalu 10. Akhirnya, pagoda itu menjulang tinggi di atas langit, tingginya lebih dari 100 meter. Dunia bergetar saat pintunya terbuka perlahan, memungkinkan ribuan berkas cahaya berpindah keluar, masing-masing menuju ke salah satu klon. Dalam sekejap, setiap klon dilengkapi dengan apa yang tampak seperti baju perang dan senjata ilusi, namun, masing-masing klon memancarkan aura senjata spiritual puncak. Di tempat asing, dataran yang dulunya kosong mulai berguncang saat binatang buas melonjak menuju sumber auman drakonik, menyerang Dion dan Clara dengan ekspresi ganas. Harimau yang mengaum, rusa yang agung, serigala yang ganas, burung nasar yang mematikan.
Segala jenis makhluk menunjukkan niat jahat mereka. Berdiri di atas kepala naga, Dion mencibir, pikirannya dengan sempurna mengendalikan setiap klonnya. Mereka secara sempurna dibagi menjadi 9 legiun, masing-masing legiun mengendalikan salah satu dari 9 senjata utama yang berbeda, dan masing-masing penuh dengan niat untuk menyerang. Pada saat itu, Dion entah kenapa melihat ke atas, matanya dipenuhi rasa jemu dan jemu. Tidakkah para kusangka yang bersembunyi dengan ekor di antara kedua kaki mereka percaya bahwa mereka punya hak untuk mengujiku? Di masa depan, bahkan jika kamu berlutut dan memohon untuk menjadi bagian dari kerajaanku, aku akan tetap melakukannya. Menolakmu. 17 tingkat di atas Dion, 12 pria dan wanita duduk diam, mengamati proyeksi apa yang terjadi. Entah itu tingkah laku Dion, kesombongannya, atau ucapannya, mereka mendengar dan melihat semuanya. Penataan ruangannya cukup aneh. Tidak seperti banyak ruang dewan lainnya, 12 tetua duduk di atas kulit binatang yang berjajar di lantai. Selain itu, tampaknya tidak ada yang memiliki peringkat lebih tinggi dari yang lain karena mereka tampak setara kecuali 4 individu yang masing-masing memimpin 2 orang lainnya. Pemimpin pertama dari 4 pemimpin itu adalah seorang pria yang mengeluarkan aura nakal. Dadanya benar-benar telanjang dan hanya kain pendek yang menutupi bagian penting tubuhnya. Rambutnya hampir putih menyilaukan, dan mengingat sebagian besar wajahnya ditutupi oleh rambut ini, dia bisa menerangi malam yang gelap hanya dengan kehadirannya. Luka bakar di bagian samping tubuhnya sama parahnya dengan janggutnya, sehingga proporsi wajahnya hampir sempurna. Seolah-olah rambutnya belum cukup, dadanya juga tertutup. Meski begitu, rambut-rambut itu tetap putih dan sama cerahnya dengan yang menutupi wajahnya. Ini adalah pemimpin keluarga Simia saat ini. Pemimpin kedua dari 4 pemimpin tampak jauh lebih tua dibandingkan pemimpin lainnya. Meskipun mereka paling banyak berusia paruh baya, wanita tua ini tampak seolah-olah satu kakinya berada di dalam kubur. Kerutannya begitu berlapis sehingga matanya yang putih keruh hampir tidak terlihat di balik rambut putihnya yang jarang. Punggungnya bungkuk, tapi dia mengikat sesuatu yang terlihat seperti cangkang kura-kura bersisik di punggungnya. Meskipun penampilannya lemah, para pemimpin lainnya tidak berani meremehkannya karena mengetahui bahwa cangkang di punggungnya memiliki berat hampir 1 miliar jin. Wanita tua ini adalah gambaran kebijaksanaan, memancar keluar dengan aura kuno dan tua yang menuntut rasa hormat. Ini adalah pemimpin keluarga Tudo saat ini. Pemimpin ketiga dari 4 pemimpin itu berpakaian minim seperti pemimpin keluarga Simia, namun ia tidak terlalu berbulu. Konon, rambut di kepalanya juga berwarna putih pucat dan hampir bisa disalahartikan sebagai surai binatang purba yang tertidur. Dia memancar keluar dengan niat membunuh yang dahsyat yang membuat ruang di sekitarnya bergetar ketakutan. Bahkan napasnya tampak berwarna merah darah. Tanpa fisiknya yang tersembunyi oleh banyaknya rambut, dia tampak diukir dari batu. Seolah-olah setiap ototnya dibuat dengan cermat oleh dewa. Jika pria itu memilih untuk melepaskan gelar dewa perang, tidak ada yang berani menggantikannya. Inilah pemimpin keluarga Tigris saat ini. Yang keempat dari 4 pemimpin adalah yang termuda dan juga paling cantik. Dia memiliki aura yang begitu suci dan murni sehingga mustahil bagi seseorang untuk memiliki pikiran kotor tentangnya. Dia hanyalah bidadari yang jatuh dari langit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1086 keluarga. Sama seperti 3 pemimpin lainnya, rambutnya juga sepenuhnya putih. Namun, tidak seperti mereka, matanya juga memiliki warna yang sama, membuatnya seolah-olah dia bisa menembus segala sesuatu dengan tatapannya. Inilah pemimpin keluarga Ari saat ini. Pemimpin keluarga Simia yang nakal tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pidato Dion. Sombong, menyenangkan sekali. Dia menyeringai Lia, cambangnya merinding karena napasnya yang panas. Dia harus dibantai di tempatnya berdiri. Pemimpin keluarga Tigris itu pendek dan ringkas. Menanggapi perkataannya, salah satu pemuda yang mengikutinya ke sini menganggapnya sebagai perintah, bersiap sepenuhnya untuk pergi dan melaksanakan perintah pemimpinnya. Jangan impulsif, suara manis penuh kehati-hatian terdengar di seluruh ruangan. Namun, terlepas dari nadanya, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, membeku di tempatnya. Niat membunuh muncul dalam aura merah darah saat pemimpin keluarga Tigris mengalihkan pandangan tajamnya ke arah wanita muda dari keluarga Ari. Kamu berani memerintah bangsaku? Dia memancarkan aura rusa surgawi. Aku bisa merasakan semacam keakraban dengannya dan aku sangat sadar bahwa kamu juga merasakannya. Bukankah diam-diam kamu menyetujui kematiannya sama dengan serangan terhadap keluarga Ariku? Haruskah aku menganggapnya sebagai tindakan perang? Mereka yang berada di ruangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka sosok seperti Dewi ini akan memiliki sisi yang begitu garang dalam dirinya. Selama bertahun-tahun mereka mengasingkan diri, konflik tidak terlalu diperlukan. Namun belakangan ini, meskipun suaranya terdengar manis seperti pada awalnya, ada ancaman yang jelas dalam kata-katanya. Dia jelas tidak takut dengan aura pemimpin Tigris. Ketegangan di ruangan itu membengkak.
Selain 4 pemimpin, 8 orang yang mengikuti mereka merasa sulit bernapas. Tiba-tiba, pemimpin keluarga Simia kembali meredakan ketegangan. Haha, apa perlunya marah? Itu hanya beberapa kata. Membiarkan seorang anak menghasutmu seperti ini, seseorang mungkin mulai berpikir dia menyebutmu pengecut adalah hal yang benar. Tatapan pemimpin Tigris mengalihkan niat membunuh. Sepertinya dia bersedia menerkam kapan saja. Semua orang paham mengapa pemimpin keluarga Simia tidak peduli dengan hinaan Dion. Selama perang, keluarganya dan keluarga Tudo belum pernah ke sini. Jadi, secara teknis para pengecut yang dimaksud Dion bukanlah mereka, melainkan keluarga Ari dan Tigris. Mengetahui hal itu, mengapa dia peduli? Pemimpin keluarga Simia mengangkat bahu mendengar jawaban kepala keluarga Tigris. Bukan niatku atau niat kelelawar tua itu untuk bermitra dengan manusia. Keluarga Tigris dan Ari mula yang memutuskan untuk mendirikan sekte dan menurunkan dirimu ke tingkat menjadi binatang penjaga. Sementara kita para makhluk surgawi merunduk dan bersembunyi di dunia mistik, para makhluk neraka mengintai dengan dada membusung. Aku tahu kalian semua merasakan aura anak-anak itu, namun tidak ada satupun dari kalian yang mengungkitnya. Tidak heran jika seorang anak manusia berani menyebutmu pengecut. Binatang buas selalu merupakan antitesis alami dari binatang surgawi. Ketika alam semesta menciptakan yin, ia juga harus menciptakan yang. Hal ini terutama berlaku bagi binatang yang menjadi perwujudan hukum penting di alam semesta. Anak-anak yang dimaksud oleh pemimpin keluarga Simia adalah 3 anak muda di antara para penggarap iblis. Ingat, 5 klan yang dikirim oleh klan iblis termasuk klan Dark Elf, klan Fulgur, sekte Eklis, istana mimpi buruk, dan terakhir, klan Infernal Beast. Tentu saja, ketiga anak yang dikirim oleh klan Infernal Beast tidak memberikan banyak pengaruh karena mereka masih terlalu muda. Dan, sejak mereka masih anak-anak, meski menjadi musuh, Tuan Dion mengabaikan mereka. Yang jelas, keberadaan anak-anak ini tak luput dari perhatian para sesepuh terhormat tersebut. Keluarga Tigrisku tidak pernah bertindak sebagai binatang penjaga bagi siapapun. Sebaiknya jaga mulutmu agar aku tidak merobek lidahmu, monyet. Kepala keluarga Tigris menggeram. Ya. Kepala Simia melambaikan tangannya, jelas tidak peduli dengan ancaman kepala Tigris. Kamu belum pernah menjadi binatang penjaga, tapi kamu cukup puas bersembunyi di kandang ini. Betapa hebatnya kamu. Apakah kamu lupa bahwa kamu juga ada di sini? Kepala Ari tiba-tiba berbicara dengan suaranya yang manis dan menyenangkan. Apakah kamu tahu mengapa klan Kera Langitku mengabaikan klanmu bahkan ketika sekte Rusa Langit telah didirikan? Apakah itu penting? Kepala Ari menanggapi dengan tenang. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu di mana klanmu berada, yang berarti meskipun kamu tidak bersembunyi di sini, kamu bersembunyi di tempat lain. Klan Rusa Langitku mengambil langkah berani ke depan, binatang penjaga atau bukan. Kepala Simia akhirnya kehilangan aura nakalnya saat dia mencibir. Bersembunyi, kami sedang berperang sementara usahamu disia-siakan oleh musuh yang diprovokasi oleh tuan manusiamu. Saat kami bekerja demi kepentingan binatang surgawi, kamu bertarung dan kalah demi manusia. Kamu berani mengatakan bahwa kami bersembunyi? Kamu bisa memutarnya sesuka kamu. Tapi, kami berdua sadar kamu tidak banyak bertarung atau kamu tidak akan berada di sini. Kepala Ari menjawab dengan manis. Dan, jika kamu masih belum sadar setelah ribuan tahun, apa yang disebut sebagai musuh yang diprovokasi oleh Tuan kita akan mengakhiri seluruh hidup kita. Jangan berpura-pura tidak tahu hanya demi kemenangan. Perang kata-kata, kepala keluarga Ari sangat jelas mengenai musuh yang mereka hadapi, begitu pula makhluk surgawi lainnya. Jika entitas tersebut berhasil, kehidupan yang mereka tahu akan lenyap. Alasan sekte Rusa Surgawi dihancurkan oleh entitas tersebut bukan hanya karena mereka menduduki alam semesta yang ingin ia manfaatkan. Itu juga karena ideologi dan penguasaan alkimia mereka merupakan ancaman besar terhadap rencana dan jalur kekacauannya. Adapun musuh dari binatang surgawi, sejauh menyangkut kepala Ari, ancaman mereka jauh lebih kecil daripada entitas. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah karena kepala Simia meremehkan yang pertama, tapi malah membesarkan yang terakhir? Bisakah kamu menganggap dirimu binatang surgawi? Kepala Simia mencibir. Mata lembut kepala Ari menajam. Apakah kamu ingat mengapa kamu bertarung di medan perang kuno itu? Katakan padaku, apa alasan kemarahanmu? Kemarahanmu, apakah kamu ingat? Melihat kepala Simia tidak memberikan jawaban, kepala Ari menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang membabi buta. Kamu berperang karena ayahmu berperang. Dan ayahmu berperang karena kakekmu berperang. Dan kakekmu berperang karena nenek moyangmu berperang. Kamu sudah lama kehilangan alasan sebenarnya jika alasan itu memang ada sejak awal. Bagian paling ironis dari semua ini adalah kamu juga bertarung bersama manusia di medan perang kuno itu, bukan? Tapi, kamu menganggapnya baik-baik saja. Kenapa? Karena kamu mendapat untung darinya? Karena kamu menguras kantongmu? Cukup. Suara yang tenang dan kuno memenuhi ruangan dengan sisa-sisa waktu.
Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah kepala keluarga Tudo yang tua dan bungkuk itu. Masalah medan perang kuno bisa diselesaikan nanti. Untuk saat ini, kita punya masalah pemuda yang dipilih olehku yang kuanggap sebagai putrimu. Terlepas dari tindakan kita dan bagaimana tindakan tersebut dipandang atau tidak, pemuda ini tidak dapat memimpin. Dia terlalu lemah. Dia mungkin menghabiskan ribuan tahun untuk mengembangkan jiwanya, namun dia baru mencapai alam surgawi puncak. Selain itu, kendalinya terhadap teknik keluarga Florence sangat menyedihkan karena dia hanya dapat memproduksi klon secara massal pada tingkat 10% selain fakta bahwa saya hampir tidak bisa merasakan darah Elfin. Di dalam dirinya, dari apa yang saya tahu, dia memiliki yin primordial dari kerajaan Elfin di dalam dirinya yang mungkin merupakan satu-satunya alasan dia bisa secara paksa menggunakan teknik kuno seperti itu untuk melakukan hal seperti itu. Tingkat yang menyedihkan. Analisis dingin kepala Tudo berlanjut dengan lancar seolah dia berbicara pada dirinya sendiri. Kultivasi energinya hanya pada tahap pengumpulan esensi ke-12, entah karena dia menghabiskan seluruh waktunya pada jiwanya, atau karena bakatnya benar-benar buruk. Mengingat fakta bahwa saya hanya merasakan bakat kelas 7 dalam meridiannya, kemungkinan besar kombinasi keduanya. Meskipun tubuhnya juga tampaknya telah mencapai tingkat surgawi, aku bisa merasakan bahwa kekuatan itu bukan miliknya. Kemungkinan besar alasanmu merasakan darah rusa surgawi di dalam dirinya adalah karena putrimu memberinya esensi darahnya, namun dia menyatukannya dengan menyedihkan. Aku bahkan tidak bisa merasakan penguasaan teknik manipulasi darah kami. Semua ini bahkan tidak menyebutkan aura kotor yang mengelilinginya. Jiwanya dirusak oleh darah, kemarahan dan pembunuhan. Dia lebih cenderung menjadi warisan binatang infernal daripada salah satu klan kita. Kamu tidak perlu melihat lebih jauh lagi dari perwujudannya. Meskipun memiliki bakat yang menyedihkan, dia sangat sombong. Masalah karakternya juga tidak berakhir di sini. Meski tahu bahwa kita tidak menyetujuinya, dia berani memprovokasi orang-orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Orang bodoh berkepala otot seperti ini akan membawa klan kita ke jalan yang salah. Kehancuran hanya untuk kita gunakan sebagai tameng daging pada akhirnya. Dia tidak tahu apa temperamen kita, namun dia begitu yakin bahwa kita tidak akan membunuhnya karena kata-katanya. Aku belum pernah melihat kasus ketidaktahuan yang lebih besar dalam hidupku. Selain memiliki karma baik dari apa yang saya asumsikan sebagai kehidupan masa lalunya, pemuda ini tidak memiliki kualitas penebusan. Untuk menghormati klan Ari, wanita tua ini tidak akan membunuhnya. Tapi, jika dia berhasil sampai di sini dan berani mondar-mandir, aku akan melumpuhkan budidayanya dan mengirimnya keluar sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1087 Boom. Saat kepala Todo membuat analisisnya tentang Dion, pria tersebut mulai bermeditasi dalam hati saat klonnya berlatih. Tiba-tiba dia mencibir, diam-diam merasakan simbol utama menggantung di dadanya. Bahkan Dion telah meremehkan seberapa besar kendali atas dunia mistik yang diberikan simbol utama kepadanya. Dia telah mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Clara mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Dion, tapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia bersandar dengan santai di pelukan Dion, menyaksikan klonnya bertarung. Yang paling membuatnya penasaran adalah fakta bahwa klon Dion memiliki senjata yang memancarkan aura yang begitu kuat. Bagaimana cara kerjanya? Mereka sebenarnya bukan senjata spiritual puncak. Benar, sejak Dion membangunkan manifestasinya, dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggunakan esensi senjata pada tingkat yang bergantung pada jiwanya. Ketika dia memiliki jiwa pengumpul esensi, dia bisa mewujudkan senjata tingkat master. Pada tingkat jiwa suci, dia bisa mewujudkan senjata tingkat Grandmaster. Sekarang jiwanya telah naik ke puncak panggung surgawi, dia bisa mewujudkan senjata tingkat spiritual. Satu-satunya batasan pada kemampuan ini adalah kenyataan bahwa hanya Dion dan ekstensi dirinya yang dapat menggunakan senjata ini. Jika orang lain mencobanya, senjatanya akan hilang. Tentu saja, ada juga soal stamina jiwa Dion. Namun, bagi Dion, membuat 9.999 klon 10% semudah bernapas. Satu-satunya alasan dia tidak menciptakan lebih banyak adalah karena efisiensi latihannya akan menurun dan bukannya meningkat karena keterbatasan teknik pikirannya yang terbelah. Ini berarti dia bisa memfokuskan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan senjata-senjata itu. Tiba-tiba, Tuan Dion menyiramkan air dingin ke paradenya. Kamu curang. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata yang lebih tinggi dari level umum. Jangan memaksaku keluar. Tapi, aura dominan Dion berkurang setengahnya. Dia secara teknis menggunakan kemampuannya sendiri. Bagaimana kecurangan ini? Dia ingin menangis, tetapi dia tidak punya air mata untuk diberikan. Tidak ada tapi. Jawab ibu kulit putih ke-25 dengan tegas. Dion menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, baju besi dan senjata megah dari klonnya menghilang. Sebagai gantinya, Dion berkonsentrasi hanya menciptakan banyak senjata tingkat umum.
Dia mengalami kesulitan paling besar dalam membuat busur dan anak panah, tetapi pada akhirnya, dia masih menyelesaikan tugasnya sebelum gerombolan binatang buas dapat mencapainya. Clara terkikik, menganggap seluruh prosesnya lucu. Namun, keempat kepala keluarga memandang adegan ini dengan cara yang sangat berbeda. Bahkan ketika ibu-ibu kulit putih ke-25 ingin membela Dion, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat adegan ini. Mereka semua mengira Dion mencoba pamer tetapi menghabiskan terlalu banyak stamina jiwanya dan terpaksa mundur selangkah. Kepala keluarga Simia yang nakal itu tertawa bahak, memegangi bungkusan yang kencang dan berbulu seolah-olah dia baru saja melihat hal terlucu di dunia. Kepala keluarga Tudo hanya menggelengkan kepalanya, memejamkan mata dan pergi bersama kepala Simia yang masih tertawa dan berniat membunuh kepala tigris. Konon, setelah beberapa saat, mata kepala Ari berbinar karena sadar. Yang lain mungkin tidak memahami jalur jiwa sebagai binatang, tapi dia memahaminya. Selain itu, kemampuan sensoriknya jauh melampaui gabungan 3 orang lainnya. Analisis kepala keluarga Tudo menjadi salah karena hal ini. Dia yakin dia bisa dengan mudah melihat juniornya meskipun memiliki kemampuan sensorik yang buruk karena menurutnya perbedaan antara dirinya dan Dion cukup jauh. Sayangnya, dia salah. Tapi, kepala Ari tidak mempermasalahkan hal ini. Matanya menjadi semakin cerah saat dia menyaksikan klon Dion bertarung. Dia jenius. Tidak. Jenius tidak cukup untuk menggambarkan dia. Akan kulihat apakah kalian para kabut tua berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala cucuku. Kepala Ari sudah merasakan hubungan intim dengan Dion. Dia benar-benar yakin bahwa dia adalah seorang jenius yang dipilih oleh putri kesayangannya dan karena itu, dia memandang Dion tidak berbeda dengan cucunya sendiri. Siapa yang peduli kalau dia sedikit sombong? Kakek nenek akan selalu menutupi kekurangan saudaranya. Klon Dion bekerja seperti pasukan mereka sendiri, memanfaatkan taktik pribadi Dion sambil mengajarkan teknik baru. 1111 pemanah berdiri di paling belakang, dibagi menjadi 11 kelompok yang masing-masing terdiri dari 101 orang. Setiap kelompok menanamkan teknik tingkat umum bawah yang berbeda. 8.888 prajurit dipisahkan menjadi beberapa tim yang disatukan menjadi binatang buas bersama-sama. 1111 pengguna staf, 1111 pengguna pedang, 1111 pengguna pisau, 1111 pengguna pedang. 1111 pengguna tombak, 1111 pengguna tombak, 1111 pengguna glaive, 1111 pengguna kapak perang, dan 1111 pengguna pisau. Masing-masing dipisahkan menjadi 11 kelompok yang terdiri dari 101 orang dan masing-masing kelompok berlatih sendiri-sendiri. Teknik unik. Hanya kepala Ari dan para pembantunya yang mengetahui hal ini. Dion yang sedang bermeditasi santai sambil menggendong istrinya ternyata bermeditasi 99 teknik sekaligus. Dan mereka semua mengalami kemajuan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tiap klon saling memberi makan satu sama lain. Seolah-olah 101 pikiran bersatu, masing-masing mencari kekurangan satu sama lain dan memperbaiki memilih demi memilih. Rupanya tidak ada satupun waktu 10 menit yang dapat berlalu tanpa terjadinya pelanggaran. Dalam skala kecil, kecepatan ini jauh lebih lambat dibandingkan saat Dion memasuki kondisi tanpa pamrih. Tapi, ketika kecepatan yang lebih lambat itu dikalikan dengan begitu banyak klon, itu jauh lebih hebat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Setiap kali klon mati, bunga lili putih akan segera muncul di tempatnya dan Dion lain akan menggantikannya. Dan mungkin bagian yang paling menakutkan, dengan setiap kematian yang dialami Dion, tingkat pemahamannya terhadap yang paling menakutkan akan meningkat dengan kecepatan yang memicu rasa takutnya. Mata Clara berbinar saat dia menatap Dion. Sebenarnya, dia seharusnya merasa tidak nyaman karena aura kematian yang terpancar dari dirinya, tapi entah bagaimana dia merasa sangat nyaman. Rambut Dion tumbuh secara misterius dari panjangnya yang pendek sebelum mulai berkedip-kedip dalam keadaan putih pucat. Warna putih ini tidak seperti putih suci yang menyilaukan dari binatang surgawi. Sebaliknya, warnanya hampir abu-abu, bahkan mengeluarkan kabut hitam samar. Transformasi tersebut sepertinya belum selesai. Namun sepertinya juga merupakan lahirnya sesuatu yang baru. Ketika Dion melawan si peniru dalam persidangan keempatnya, si peniru itu telah memanfaatkan sepenuhnya surat wasiat kematiannya. Rambutnya tumbuh panjang dan putih, kulit karamelnya memucat seperti es, dan tingginya bahkan hampir 1 kaki. Dion tidak begitu memahami perubahan ini. Wasiat seharusnya menjadi sumber kekuatan eksternal, bukan? Mereka dimaksudkan untuk memanggil surga, menggunakan jiwa sebagai mediator, untuk menerapkan kekuatan pada serangan Anda. Semakin kuat pemahaman Anda, semakin kuat hubungan Anda dengan surga, dan dengan demikian semakin kuat keinginan Anda. Apa hubungannya dengan perubahan pada tubuh? Namun, Dion juga teringat hal lain saat itu. Saat Ri menggunakan kehendak kosongnya, rambutnya berubah dari biru keperakan menjadi hitam legam.
Ketika kehendak surgawi Madeline ditingkatkan ke tingkat hukum tertinggi, dia bermandikan aura murni yang menambahkan kilau keemasan pada rambut ungunya. Ketika Alidor menggunakan permeasi etherealnya, rambut coklatnya menjadi emas menyala. Semua peristiwa ini memiliki satu kesamaan, semuanya disebabkan oleh hukum tertinggi. Satu dengan pikiran, satu dengan hati. Niat tingkat kedua ini adalah pemahaman Dion saat ini tentang keinginan kematian. Tapi, yang berikutnya adalah yang memiliki tubuh. Untuk mewujudkan kematian dengan tubuhnya sendiri, apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk mati? Tidak mungkin, Dion sudah mengalami kematian ribuan kali saat ini. Entah itu pertama kalinya dia mempelajari kematian, percobaan kelimanya, atau bahkan saat klonnya mati saat ini, dia sudah terlalu banyak mengalaminya. Tidak, menerima kematian bukanlah jalanku. Membiarkan klonku mati dan memahami perasaan itu bukanlah jalanku. Jalanku adalah jalan bergaulat. Aku berkuasa atas kematian. Klonku mati. Tapi seperti dewa aku bisa menghidupkannya kembali dan membentuk klon baru. Kematian tidak ada artinya bagiku. Ledakan, kabut hitam vulgar muncul dari tubuh Dion. Namun, hal itu tidak merugikan Clara sedikit pun. Dion melihat dirinya sebagai penguasa kematian, dia tidak akan pernah membiarkan kematian menguasai kekayaan istrinya. Untuk memahami tingkat kematian yang baru di tempat yang dipenuhi dengan ki kehidupan tingkat tinggi. Guru Dion menggelengkan kepalanya seperti yang dilakukan ibunya saat melihat Dion di atas. Pemuda ini sungguh terlalu mengesankan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1088 namaku. Kita harus ingat bahwa dunia mistik ini memiliki batu kehidupan sebagai pusatnya. Namun, Dion sedang bermeditasi tentang kematian tanpa mempedulikan dunia. Ironisnya, justru inilah yang membantu Dion. Dia bisa merasakan ikatan yang begitu kuat dengan kehidupan di sini sehingga lebih mudah membayangkan dirinya berkuasa atas kematian. Rasanya tidak peduli apapun yang ada dalam hidupnya, dia akan mampu menundukkannya dan memaksanya untuk berlutut. Dion tidak bereaksi terhadap rambut putih yang tergantung di bahunya meskipun Clara mau tidak mau kehilangan akal sehatnya saat menatapnya. Aura berbahaya yang dikeluarkan Dion entah bagaimana membuatnya jauh lebih tampan dari biasanya. Untung saja Dion masih bermeditasi, karena meskipun dia menyukai rambut panjang pada istrinya, dia membenci dirinya sendiri. Dia mungkin akan langsung memotongnya, membawa Clara keluar dari fantasinya. Kepala Ari tidak bisa tidak terkesan dengan ketenangan Dion. Apakah ini benar-benar pemuda arogan yang sama sebelumnya? Atau apakah karena dia begitu sombong sehingga dia tidak peduli dengan terobosan meskipun itu melibatkan hukum tertinggi? Dia tidak bisa memutuskan yang mana. Ledakan. Saat kepala keluarga sedang melamun, letusan lain menarik perhatiannya, menyebabkan sikap anggunnya runtuh saat dia tersedak ludahnya. Pada titik ini, bahkan Dion membuka matanya karena terkejut, menatap dirinya sendiri untuk melihat niat mati yang dia miliki jauh lebih baik. Ketika hidupnya akan segera berakhir, dia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk merangkak dari tingkat niat pertama ke tingkat niat kedua. Dia kemudian memiliki waktu lebih dari 14 tahun untuk bermeditasi pada tingkat niat ketiga. Faktanya, sebelumnya, dia pasti sudah menerobos jika bukan karena segelnya jika dia mengingatnya dengan benar. Jadi, bagaimana dia bisa menembus tahap keempat dalam hitungan detik? Tidak, itu bahkan bukan hitungan detik, itu hanya sepersekian dari satu. Itu tidak masuk akal, bahkan Tuan Dion pun tercengang, bersama dengan roh lainnya. Jika bukan karena mereka takut akan dampak kematian pada tubuh roh mereka, mereka akan langsung keluar untuk memeriksa apakah mereka masih ada di dunia nyata. Namun, kebenaran ada di hadapan mereka. Dion tergelincir ke dalam kondisi awalnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia merasa perlu untuk segera memahami apa yang terjadi. Sayangnya, karena dia memasuki kondisi tanpa pamrih, efisiensi teknik pikiran terbelahnya menurun drastis, menyebabkan lebih dari separuh klonnya kehilangan sebagian besar kecerdasannya. Namun, sekali lagi Dion membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk memahaminya. Sedangkan tingkat niat ketiga dikenal sebagai satu dengan tubuh. Tingkat niat keempat dikenal sebagai satu dengan jiwa. Koneksi Dion dengan klonnya muncul kembali. Namun, beberapa ratus orang meninggal karena kesalahan Dion. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena dalam sekejap, beberapa ratus bunga lili putih muncul menggantikannya. Pada akhirnya, Dion tidak bisa menahan tawa. Itu adalah tawa yang kaya, penuh dengan penghinaan arogan terhadap dunia. Tuan, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa ini adalah suatu kemungkinan? Saya merasa semuanya ada dalam genggaman saya. Dion meremas Clara dengan erat sebelum menyadari bahwa rambut putihnya telah berubah menjadi warna merah kecoklatan seperti biasanya. Sambil berpikir, pedang Ki memotong pendek rambut sekali lagi. Tuan Dion tersenyum pahit, mulai lebih percaya pada hari bahwa muridnya yang berharga dilahirkan dalam tabung reaksi, bukan secara alami. Langkah pertama dalam pemahaman kemauan adalah tentang belajar memahami dan merasakan keinginan. Danau fokus sulit untuk ditelusuri bagi banyak orang karena alih-alih memahami keinginan udara,
mereka malah bertengkar melawannya. Sebagian besar alasan saya memutuskan untuk menurunkan daftar penyembunyian di habitat sekte kami adalah karena saya melihat betapa mudahnya Anda beradaptasi untuk berenang di danau fokus meskipun jelas-jelas Anda adalah manusia biasa. Anda memahami pentingnya memahami aliran dan jalur alami segala sesuatu. Namun, tahap niatnya berbeda. Ini bukan lagi sekadar memahami cara kerja alam semesta dan bagaimana hal itu terjadi, dan lebih lagi tentang menjadikannya milik Anda. Tahap pertama adalah tahap dengan pikiran. Ini tentang pemahaman mendasar, tetapi juga tentang pemikiran jernih dalam jalur yang Anda tempuh. Sebelum tahap niat, adalah hal yang mudah untuk berpindah-pindah jalur keinginan, tetapi setelah itu, hal itu akan menimbulkan kerugian dan bahaya besar bagi hati Dao Anda. Inilah mengapa tahap kedua adalah tahap dengan alam hati. Saat kamu hampir mati akibat serangan Zabia, jalanmu diuji. Seandainya Anda memilih untuk menerima kematian, kemungkinan besar, dengan pemahaman Anda akan mencapai alam tubuh. Dalam hal ini, Anda akan mendapatkan tubuh Andit yang akan memberi Anda waktu berjam-jam yang berharga untuk menemukan obat yang mampu menyembuhkan luka Anda. Namun, kamu memilih jalan lain. Dengan menyatakan keras kepala dan berpegang teguh pada jalur kedaulatan Anda dengan kuat mengakarkan jalan itu di dalam hati Dao Anda, melangkah ke alam hati tanpa ragu-ragu. Satu-satunya masalah dengan jalan keras kepala Anda adalah bahwa gerakan maju harusnya seperti berjalan perlahan. Butuh waktu 14 tahun bagi Anda untuk mengumpulkan dan memahami. Belum lagi kematian yang Anda alami dalam percobaan kelima, untuk mendapatkan momentum yang cukup untuk mencapai yang dipuji dengan alam tubuh. Saat ini, membunuh Anda seharusnya hampir mustahil ketika Anda menghadapi musuh yang mendekati tingkat pemikiran dan pemahaman Anda. Bisa dikatakan, aku pernah percaya bahwa di seberang alam keempat, alam jiwa akan lebih sulit bagimu. Sepertinya aku tidak meremehkan apapun. Dion mendengarkan kesenangan dengan penuh perhatian. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ajarannya karena wasiatnya telah dimeteraikan sebelumnya. Sekarang, dia bersedia merendam semuanya tanpa melewatkan satu kata pun. Yang memiliki alam jiwa adalah representasi dari konsep kuno. Dao menghasilkan satu menghasilkan dua menghasilkan tiga menghasilkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu menghasilkan Dao. Tuan Dion berhenti. Apakah kamu mengerti? Mata Dion bersinar. Langkah pertama dalam pemahaman menggunakan jiwa, jadi, menyelesaikan siklus itu dan kembali ke akar kekuatan kita akan meningkatkannya. Tuan Dion tersenyum. Tepat. Anda mulai dengan jiwa Anda menanamkan pemahaman Anda dalam pikiran Anda menjadikannya kokoh di dalam hati Anda, kemudian Anda mewujudkannya dengan keberadaan Anda. Untuk menyelesaikan siklus ini, Anda harus menggunakan jiwa Anda sekali lagi. Anda memulai dengan surga menganugerahkan pemahaman Anda, dan Anda mengakhirinya dengan menghadiahkan pemahaman Anda kepada surga. Bagi banyak orang, ini adalah bagian tersulit dari 9 alam niat. Kecuali jika Anda memiliki konstitusi yang sangat mendukung keinginan Anda, sangat mustahil bagi individu normal untuk menguasai hukum tertinggi hingga tahap ini. Inilah sebabnya kebanyakan orang tidak meluangkan waktu untuk memahami hukum tertinggi, atau, bahkan jika mereka memahaminya. Mereka hanya akan mempelajari satu hukum yang disukai oleh afinitas mereka. Jika aku berada di sisimu, kemungkinan besar aku tidak akan pernah membiarkanmu memulai jalan kematian. Mungkin jika itu hidup, aku bisa mengizinkannya karena istri pertamamu bisa menampung, tapi sepertinya semua kesalahanmu berubah menjadi usus yang indah. Tuan Dion tertawa. Itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebanggaan yang tulus sehingga Dion merasakan hatinya dipenuhi rasa manis. Jiwa muridku begitu sombong sehingga surga tidak punya pilihan selain menerima pemahamannya tentang dunia. Saya bisa mati dengan bahagia. Dion menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu mati, Tuan. Aku akan memintamu dan paman bela diri mengikutiku ke puncak. Ditambah lagi, bagaimana aku bisa menguasai dunia tanpa tuanku yang cantik? Siapa lagi yang akan melatih saya? Ibu kulit putih ke-25 tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Menguasai. Kamu tidak pernah memberitahuku siapa nama aslimu. Bukankah ibu kulit putih ke-25 hanyalah sebuah gelar? Oh, Tuan Dion terkikik. Itu hanya sebuah judul. Meskipun tertawa-tertawa, Dion merasakan perubahan nada suara, hampir sedih. Saya adalah ibu kulit putih pertama dalam hampir 3 juta tahun. Aku membawa banyak harapan klanku sebelum aku mati. Dion tetap diam. Ketika si kembar memberikan sejarah susunan kunci utama, mereka mengatakan bahwa susunan itu diciptakan oleh ibu putih ke-24 lebih dari 3,5 juta tahun yang lalu. Mengingat batas umur ahli pembentukan Dao tahap ke-12 adalah 1,2 juta tahun, dia mengira pasti ada pertemuan waktu yang sangat besar antara majikannya dan leluhurnya, tapi karena alasan yang jelas. Dia tidak pernah bertanya, sudahlah, karena murid kecilku ingin mengetahui namaku, maka aku akan menyesuaikannya.
Nama yang diberikan kepadaku adalah Esmeralda. Esmeralda Ari. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1089 Firasat. Dion tersenyum. Esmeralda, itu nama tuan yang cantik. Jangan coba-coba membuatku marah, kamu tetap harus mengikuti aturanku. Dion mengangguk seperti ayam yang mematuk, sangat ingin mendengarkan kata-kata tuannya. Baiklah, alam berikutnya yang harus kamu taklukkan adalah alam yang memiliki kemauan. Seperti yang bisa Anda ketahui dari namanya, tingkatan ini memulai siklus lain. Sekarang, Andalah yang menentukan jalannya. Alam yang satu dengan jiwa adalah ambang batas bagi para penggarap suci. Jadi alam yang memiliki kemauan dapat dianggap sebagai langkah kedua menuju alam celestial. Guru, untuk beberapa alasan saya merasa seolah-olah tidak ada hambatan dalam pemahaman saya seperti sebelumnya. Saya merasa jika saya dapat menemukan inti jurang untuk menambah pengetahuan saya dapat maju dengan lancar. Tuan Dion mengangguk. Aku juga curiga. Dengan mudahnya menembus jiwa yang memiliki tingkat jiwa kemungkinan besar berarti surga tidak dapat membatasi jiwa Anda. Tampaknya jiwamu lebih istimewa dari yang kukira. Namun, inti jurang maut, terutama yang sekuat yang Anda butuhkan, akan sangat sulit ditemukan. Mungkin jika negeri Phoenix gelap masih ada. Tapi ternyata tidak. Terlepas dari kata-kata tuannya, mata Dion berbinar. Bukankah perang terakhir burung Phoenix terjadi di Chaos Universe? Mata Esmeralda berbinar seiring dengan mata muridnya, memahami maksud Dion. Tempat kematian begitu banyak burung Phoenix pasti memiliki peluang. Namun perlu Anda ingat bahwa alam semesta tersebut adalah satu-satunya alam semesta tak berpenghuni yang ada karena suatu alasan. Lebih jauh lagi, ini juga dikenal sebagai Chaos Universe karena suatu alasan. Hukum yang mengatur alam semesta sangat berbeda dengan hukum lainnya. Pertama, tidak ada bentuk energi yang tersedia dengan mudah untuk memulihkan stamina Anda. Kedua, ada udara korosif yang kuat yang dapat langsung membunuh siapapun yang berada di bawah alam surga. Bahkan ada beberapa area yang dapat langsung membunuh bahkan seorang ahli formasi Dao. Dion menghela nafas. Aku harus pergi ke sana karena disitulah Demon Sage menyembunyikan sisa warisannya. Saya juga berjanji untuk menyelamatkan putrinya juga. Dia sudah sendirian selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkannya. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu harus berhati-hati. Chaos Universe sangat mirip dengan era primordial. Dion menarik napas dalam-dalam. Dia pernah mengalami apa yang disebut era primordial ini sebelumnya dan dia sangat memahami apa artinya. Misalnya, Amporae yang tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dari klan malaikat yang belum pernah terjadi sebelumnya membutuhkan waktu 60 tahun untuk masuk ke alam surga. Dan dia harus kehilangan keperawanannya kepada Dion untuk melakukannya. Apakah ini berarti Amporae kurang berbakat dibandingkan Lilith? Tentu saja tidak. Jika itu masalahnya, nama malaikat akan menjadi sebuah lelucon. Alasan mengapa sangat sulit untuk maju adalah karena energi perlu diproses secara perlahan sebelum diserap. Tampaknya Chaos Universe ini telah kembali ke standar yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah ini hal yang baik atau buruk? Ada alasan lain aku harus menjadi tuan juga. Dion tiba-tiba berkata. Oh, Dion mengangguk dengan tegas. Ekspresinya menjadi serius. Chaos Universe memiliki identitas kedua, dulunya adalah tanah air para elf sebelum masyarakat mereka dibasmi. Inilah mengapa Chaos Universe berbatasan langsung dengan alam semesta asal Dion. Saya bertemu dengan anggota keluarga Matilde beberapa bulan yang lalu sebelum saya pergi ke lembah Genius. Tuan Dion mengerutkan kening. Itu tidak mungkin, aku seharusnya tidak salah. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan manifestasi mata Asura. Selain itu, dia adalah seorang Dark Elf. Tapi, Esmeralda terdiam. Menurut sejarah para elf, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ramalan menyatakan bahwa mereka akan mati jika tetap tinggal. Tapi, menurut ramalan yang sama, hanya 1 dari 3 keluarga kuno yang bisa pergi agar ras mereka bisa bertahan. Jadi, bagaimana 2 keluarga kuno bisa bertahan? Aku tidak tahu, tapi mungkin Chaos Universe masih memiliki petunjuk dari era itu. Kerutan di kening Esmeralda semakin dalam. Sekte Rusa Surgawi adalah sekutu baik para elf, lagi pula, mereka pernah bertetangga. Konspirasi semacam ini membuatnya merasa tidak nyaman. Biarkan saja untuk saat ini. Dia menghela nafas. Karena Anda telah mempelajari sesuatu yang baru tentang diri Anda harus fokus untuk meningkatkan semua keinginan Anda ke tingkat niat keempat sehingga perjalanan Anda ke depan akan lancar. Ceritakan tentang apa yang sudah kamu kuasai sampai sekarang agar aku bisa membuat rencana. Dion mengangguk. Aku sudah menguasai kemauan api hingga tingkat kemauan ke-9. Angin akan mencapai tingkat ke-8. Kehendak iblis ke tingkat niat pertama. Kehendak master senjata ke tingkat keinginan pertama. Kehendak surgawi ke tingkat ke-8. Waktu akan mencapai level ke-3. Kehendak ruang hingga tingkat ke-6. Mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, Dion merasa sangat malu.
Biasanya dia menyatukan keinginannya, menjadikannya jauh lebih kuat, jadi dia tidak menyadari betapa lemahnya keinginan itu secara individu. Ini sungguh menyedihkan, sangat banyak, tetap saja, Tuan Dion terkejut. Di usia Dion, memahami 3 wasiat saja sudah cukup mengesankan, apalagi 8, apalagi sangat sulit dipelajari. Ini membuat Dion merasa sedikit lebih baik, sehingga ekspresi memerahnya berubah menjadi senyuman. Saya yakin Menara Demon Sage juga memiliki banyak ruang pelatihan. Tapi, itu hanya untuk aturan unsur sederhana. Tidak ada ruang untuk hukum tertinggi atau kehendak tingkat tinggi seperti kehendak iblis dan luar angkasa. Karena klon Dion tidak bisa menggunakan teknik jiwa. Mereka juga terputus dari keinginannya. Pada dasarnya, mereka hanya mencerminkan kehebatan budidaya tubuh dan energinya. Jadi, Dion tidak bisa menggunakannya untuk mempelajari surat wasiat, dia harus melakukannya secara pribadi. Selain itu, ketika teknik mulai membutuhkan pemahaman tentang kemauan, Dion juga tidak akan bisa menggunakannya. Bagus, kalau begitu aku akan memasukkannya ke dalam rencana juga. Karena kamu tidak terburu-buru, mari luangkan waktu kita. Dion tiba-tiba menggigil, merasakan firasat buruk datang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1090 layak. Master Dion mulai menyusun rencana pelatihan untuk Dion, dengan sewenang-wenang memilih jangka waktu 8 bulan. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan apapun, dan karena Dion bersikeras untuk memasuki Chaos Universe, ini adalah lingkungan terbaik untuk melatihnya. Kami memiliki 3 tujuan utama untuk bulan-bulan ini. Master Dion dimulai. Yang pertama adalah meningkatkan semua keinginanmu ke tingkat niat pertama. Yang kedua adalah memperkuat penanaman energi Anda. Yang ketiga adalah memantapkan pengembangan jiwa Anda. Yang pertama akan menjadi yang kedua termudah. Karena jiwa Anda berada pada tingkat surgawi puncak, memahami keinginan tingkat rendah dengan ruang pelatihan bantuan akan menjadi masalah sederhana. Namun, akan sulit untuk membawa kendali Anda ke tingkat puncak surgawi. Meskipun saya dapat memaafkan pemahaman Anda yang berada pada tingkat niat pertama, saya tidak akan menerima kendali Anda berada pada tingkat itu. Kata Esmeralda tegas. Intinya, kami akan menggunakan waktu 2 bulan untuk membawa kendali Anda ke tingkat yang memadai. Dion mengangguk, memahami niat tuannya. Niat tingkat pertama, atau niat dengan pikiran, adalah ambang batas pemahaman yang harus dimiliki oleh pengumpul esensi tingkat rendah. Namun, Master Dion ingin meningkatkan kendali Dion ke titik di mana, dari luar melihat ke dalam, dia tampak seperti ahli tingkat tinggi yang dengan sengaja menggunakan tingkat niat yang lebih rendah. Itu sama dengan cara Dion menurunkan tingkat keinginannya untuk memadukan keinginannya. Kecuali, dalam hal ini, dia akan menggunakan tingkat pemahaman tertingginya. Karena tingkat jiwa Dion akan sulit, namun bukan tidak mungkin, untuk mencapai tingkat kendali ini dalam 2 bulan. Apalagi dengan bimbingan gurunya. Saya akan mengajari Anda beberapa teknik untuk mencapai ini. Langkah pertama adalah membiasakan diri Anda dengan teknik manipulasi energi. Ingat ketika saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak diizinkan mempelajari teknik umum kelas menengah apapun kecuali Anda menguasai 100 teknik manipulasi energi. Dion mengangguk. Bagus. Teknik manipulasi energi persis seperti yang terdengar. Itu adalah metode pemanfaatan Ki yang seringkali dapat menentukan perbedaan antara 2 master pada tingkat yang sama. Dalam keadaan normal, teknik manipulasi energi ini bergantung pada penanaman energi. Mereka dapat digunakan untuk melakukan apa saja mulai dari mengendalikan tubuh kultivator tingkat rendah hingga meningkatkan kekuatan serangan atau kegesitan tubuh Anda. Namun, istilah Ki adalah istilah umum. Ki dapat merujuk pada energi yang menggerakkan kemauan dan juga energi konvensional. Oleh karena itu, metode manipulasi yang Anda pelajari untuk energi konvensional juga dapat diterapkan pada wasiat meskipun memerlukan tingkat kesulitan tambahan. Sebelum kita melanjutkan, aku harus memahami sesuatu tentangmu. Bagaimana tepatnya Raja Naga membantu pengembangan energimu? Setelah berpikir sejenak, Dion menjawab. Selama aku memiliki hubungan dengan Raja Naga, aku mendapatkan bakatnya dalam merasakan dan menyerap energi. Namun, karena nilai meridianku rendah, jumlah energi yang dapat aku serap terbatas. Jadi, meskipun secara teknis saya dapat mengembangkan energi dengan kecepatan yang hampir atau sama dibandingkan dengan Raja Naga di masa jayanya, meridian saya akan terpisah jika saya mencobanya. Itu bagus. Esmeralda tersenyum, membuat Dion bingung. Bagaimana ini bagus? Bukankah itu seperti memiliki harta karun yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya? Pikirkan tentang itu. Karena Anda mempunyai kemampuan untuk merasakan energi, meskipun Anda tidak dapat memanfaatkannya untuk memagari, Anda dapat memanfaatkannya untuk berlatih teknik manipulasi energi. Namun, senyuman licik muncul di wajah cantik Ibu Putih ke-25. Dion menghela nafas. Itu akan melanggar salah satu peraturanmu. Aku mengerti, Esmeralda terkikik.
Jangan terlalu kecewa, pikirkan seperti ini. Ketika Anda berada dalam bahaya yang cukup besar sehingga mengabaikan aturan saya dapat ditoleransi. Raja Naga akan memberikan dorongan besar pada kemampuan manipulasi energi Anda. Jadi kamu hanya meminta untuk menyita Raja Naga dariku? Dion bertanya dengan getir. Kamu mengenalku dengan baik. Esmeralda tersenyum. Dion hanya bisa menghela nafas ketika dia menemukan Raja Naga di dalam cincin spasialnya. Saat dia melakukannya, rasanya dunia menjadi kurang terang. Meskipun dia masih bisa merasakan energi jiwa yang luar biasa di udara, rasanya seperti separuh dunia diambil darinya dalam sekejap, membuatnya tampak hambar dan tidak berwarna. Melihat ekspresi pahit Dion, Clara yang masih dalam pelukannya memahami bahwa kemungkinan besar sedang melatihnya. Sambil terkikik, dia mencium pipinya dan memasuki menara Dimensage. Si kembar ada di sana, jadi Clara memutuskan daripada duduk-duduk saja, lebih baik dia menghabiskan waktu bersama mereka. Dia semakin menyukai gadis-gadis kecil itu selama beberapa hari terakhir, terutama ketika Dion menceritakan kisah mereka kepadanya. Dion hampir tidak menyadari bahwa Clara pergi karena saat Raja Naga tidak lagi bersamanya, dia menyadari apa yang dimilikinya. Klonnya yang masih berjuang keras melawan gerombolan binatang buas tidak menunjukkan penurunan kekuatan. Itu berarti Raja Naga tidak mempengaruhi apapun pada kekuatan mereka. Ini pasti menjadi sesuatu yang menghalangi saya untuk lebih memahami teknik keluarga Florence. Saya melihat klon saya pada posisi yang tidak pantas mereka dapatkan ketika mencoba memanipulasi mereka seolah-olah mereka memiliki indera yang sama dengan Raja Naga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki 10% kekuatan tubuhku, mereka tidak akan memiliki kekuatan ini. Aku buta, meskipun Dion berencana mendengarkan gurunya sejak awal, ini hanya menegaskan kembali keputusannya. Dia akhirnya merasa bahwa pintu untuk kemajuan teknik keluarga Florence terbuka untuknya. Bagaimana seseorang bisa berharap untuk meningkatkan salinan dirinya jika dia tidak sepenuhnya memahami dirinya sendiri terlebih dahulu? Menghapus semua faktor eksternal adalah cara terbaik bagi Dion untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang dirinya. Tuan Dion tersenyum. Meskipun dia bisa memberitahu Dion secara pribadi tentang preferensi melakukan semua ini, akan jauh lebih berdampak jika dia memahaminya sendiri. Teknik keluarga Florence juga hanyalah langkah pertama. Orang lain mungkin percaya bahwa Esmeralda hanya menindas muridnya agar Dion bersiap menghadapi hari di mana dia mungkin tidak memiliki akses ke harta karunnya. Tapi, itu hanya salah satu alasan. Teknik keluarga Florence adalah contoh bagus dari manfaat yang akan datang. Bagus, bagus. Esmeralda merasa tenang melihat murid berharganya tercerahkan. Dengan cara ini, pelatihan manipulasi energi Anda akan menjadi lebih bermakna. Kecuali Anda mengambil jalan yang paling sulit. Anda tidak akan memiliki peluang untuk memecahkan satu-satunya kelemahan dalam teknik keluarga Florence. Maksudmu fakta bahwa klonku tidak bisa menggunakan kemampuan yang berhubungan dengan jiwa? Teknik cloning tingkat dewa yang Anda terima dari pria itu mungkin tidak lebih berharga daripada teknik keluarga Florence. Tetapi ini jelas merupakan metode cloning yang unggul karena tidak memiliki kekurangan. Satu-satunya batasan pada teknik ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat klon Anda. Semakin baik bahannya, semakin besar potensi yang dimiliki klon Anda. Namun, orang dapat dengan jelas melihat bahwa jika teknik keluarga Florence disempurnakan, maka teknik cloning tersebut akan menguasai semua teknik cloning yang ada. Tetap saja, nilai meskipun memiliki kekurangan dengan mudah dapat dibandingkan dengan teknik tingkat mistik hanya karena aspek lain dari kemampuannya. Anda harus ingat bahwa satu-satunya hal yang membedakan teknik keluarga Florence dari manifestasi lainnya adalah lamanya waktu keberadaannya. Karena begitu banyak generasi anggota klan Florence yang telah menguraikan kebenaran perwujudan ini, hal ini telah mencapai tingkat yang Anda lihat saat ini. Meskipun demikian, sama seperti memutar lainnya, terserah pada penggunanya untuk mencari jalan kesempurnaan. Ini adalah langkah pertama Anda. Saya berani mengatakan bahwa jika Anda berhasil melewati rintangan ini, Anda akan menjadi pasukan tunggal. Mata Dion bersinar saat dia mendengarkan lonceng. Rasanya jauh lebih baik dengan cara ini, daripada sendirian. Sekarang, soal manipulasi energi. Guru Dion menjelaskan aspek manipulasi energi dengan cermat selama lebih dari setengah hari. Pada saat itu, Dion hanya mengalami kemajuan kurang dari 10% melalui tingkat pertama. Untungnya, karena dia memiliki inti energi dan fakta bahwa dunia mistik ini dipenuhi dengan konsentrasi energi jiwa yang begitu padat, dia merasa segar seperti saat pertama kali masuk. Selama setengah hari ini, Dion terpaksa berkali-kali mengganti klon yang ditinggalkannya di dunia luar. Tapi, dia tahu bahwa dia akan segera meninggalkan jangkauannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan komando kepada ayah Valet. Dia juga mengatakan kepada mantan guru bahwa janji 2 bulannya harus diperpanjang menjadi 1 tahun. Tapi, dia sangat mengerti setelah Dion menjelaskan kenyamanannya. Sebagai catatan tambahan, sepertinya teman lama Marco, Aldo, dan Putra masih berada di Solren Quadrant, tinggal bersama mantan master.
Dion tidak terlalu membujuk mereka karena dia telah memaksa mereka semua untuk menandatangani kontrak, tapi menurutnya itu patut diperhatikan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.